up. Fenomena ini mualaf. Iya, bagaimana dengan ini? Sekalian aja diumumkan terkait dengan isu-isu, karena sudah digoreng, saya lihat ini digoreng-goreng sama si Oten terkait dengan tuduhan dana umat gitu. Oh, yang tadi malam ya, Bang? Iya. Nggak apa-apa, Bang Des, silakan di ini aja. Ya, kita ini dulu, kita tunggu netizen dulu banyak baru kita sampaikan. Ya, dibagikan live-nya. Iya. Mumpung di sini ada Bang Zulfikar, Bang Sondi, Bang Wan dan teman-teman yang lain. Sebentar gurunya juga penuh nih, tenang aja 5 menit penuh ini. Ya, supaya tidak bergulir terus jadi fitnah gitu. Saya juga jadi khawatir, jadi ini risau juga dibuatnya. Kupikir tadinya cuman ece-ece, ternyata ini harus disikapi dengan serius. Iya, betul. Membesar ini. Karena jangan sampai kita disamakan dengan sebelah. Donatur orang dipakai kan gitu. Nah, inilah yang saya katakan, hati-hati teman-teman. Kalau sudah dapat amanah itu, ya dipegang amanah itu kan gitu. Karena jangan sampai ada informasi yang memang tidak boleh dikonsumsi publik. Nah, karena kenapa informasi kalau sudah sampai ke mulut orang lain, ke telinga orang lain, nanti keluarnya itu jadi liar. Karena Mas Zuma itu karena apa ya, mulut atau kata itu bukan semakin berkurang tapi semakin panjang. Iya, itu seperti dia. kasus yang sudah terjadi kemarin itu. Saya minta Mas Zuma untuk langsung datang mengklarifikasi fitnahan-fitnahan, karena saya pikir begini ya, terhadap fitnahan kalau kita diam itu akan membikinkan konflik. Iya. Jadi seolah-olah fitnahan itu dibenarkan. Maka itu Mas Zuma hadir meluruskan. Dia akan saya ceritakan ya, fitnah tentang korupsi. Zuma korupsi, Dewa korupsi. Itu tidak benar ya teman-teman, tidak benar. Jadi fitnahan tentang Dewa, contoh Dewa. Dikabarkan Dewa menerima uang sekian juta bla 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 dari hamba Allah yang berada di Amerika. So, ya. Dan Bang Zuma juga mendapatkan dari Amerika juga. Jadi ini ada 2 orang sama-sama di Amerika, yang satunya untuk memang diberikan kepada Bang Dewa. Itu adalah haknya Bang Dewa. Tetapi yang di luar sana dipelintir-pelintir seolah-olah Bang Dewa itu korupsi, menggelapkan dana umat, iya, dikorupsi gitu loh. Dan tadi malam alhamdulillah sudah diklarifikasi dan clear semua. Orang yang menyebarkan fitnah ternyata juga hasil dari perbuatan fitnah. Makanya fitnah kalau kita tidak langsung klarifikasi, fitnah itu seperti kanker, akan menggerogoti kita semua. Karena informasi yang tidak valid kita olah, informasi fitnah kita terima menjadi fitnah, fitnahnya jadi fitnah kuadrat itu namanya. Maka alhamdulillah tadi malam sudah clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-temanku yang lain ini juga edukasi ya. Buat teman-temanku yang baru masuk Komal, siapapun itu, terutama saudaraku yang muslim, bila mana ada saudara kita waktu berdebat memberikan keterangan, tolong ucapkan salam cukup di live comment. Itu satu, apalagi dalam perdebatan ada Bang Zuma lagi konsentrasi untuk menyangkal subhat-subhat Oten sebelah, muslim datang masuk mengucapkan salam. Itu satu, kalau kita nggak jawab kita merasa berdosa. Kalau kita jawab, maka momen kita itu untuk menjelaskan ataupun mengurai subhat-subhat itu akan hilang momennya. Ini hanya sebagai masukan ya teman-teman. Jadi ayo kita jadikan Komal-Komal muslim ini Komal yang kondusif, Komal yang berwibawa, dan Komal yang bisa memberikan edukasi dan manfaat untuk umat. Jangan jadikan Komal kita, Komal muslim ini menjadi Komal yang acak adul. Maka itu diperlukan tata tertib. Masuk ke Komal, kalau lagi santai silakan ucapkan salam. Tapi kalau dalam sesi perdebatan,
sesi yang sangat vital. Tolong ucapkan salam cukup di komentar. Itu saran saya. Dan kembali ke fitnahan-fitnahan tadi ya. Untuk fitnahan-fitnahan tadi, alhamdulillah sudah clear semua, tidak ada masalah. Antara Bang Neplos, Bang Dewa, Mazuma, sudah clear semua. Pelajaran yang kita petik adalah, semakin banyaknya fitnah yang sudah menghantam saudara-saudara saya, itu akan menjadikan kita menjadi dewasa lagi. Yang kemarin itu sebagai pembelajaran kita semua, agar kita menjadi lebih dewasa lagi. Tanpa adanya, maka itu bersyukurlah. Saya juga bersyukur Bang Juma. Malam kita menjadi dewasa lebih. Sampai ini diulang-ulang lagi, jangan sampai dibicarakan lagi. Kita sudah menjadi dewasa lagi loh ini. Dengan terjadinya peristiwa yang kemarin-kemarin itu. Fitnah A, fitnah B, fitnah C. Tadi malam kita menjadi dewasa lagi. Mungkin itu aja penjelasan saya Bang Juma. Mungkin yang lainnya bisa menambahkan. Iya. Mungkin saya dibaca ya Guru Unda ya. belum kayaknya. Ya Iya, lanjut iya. Guru Unda, lanjut. Ya mungkin Dinda Neplos barangkali lebih dulu ya sebelum Iya. Oh, iya, oke. yang lain ya. Iya. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam Ya, lanjut. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sahabat-sahabat ya, berkat Adinda Neplos ini ya, ini ada baiknya, ada positifnya ya, bahkan saya katakan luar biasa ya yang beliau lakukan, sehingga apa yang menjadi hembusan di bawah itu bisa terurai dengan valid. Ya, berkat beliau kemudian saya gelisah gitu ya. Berkat beliau yang kemudian menjelaskan di depan umum, kalau misalnya ini tidak benar, kenapa harus dibicarakan sembunyi-sembunyi ya? Harusnya dibicarakan di depan umum gitu. Tapi tidak semua hal internal, isi perut daripada apologet itu harus diutarakan depan umum. Intinya aja gitu yang harus kita sampaikan, bahwa setelah semuanya permasalahan itu clear, ya itu harus disampaikan kepada umat supaya tidak menggelisahkan. Yang pertama terkait dengan isu Bang Dewa nerima donasi dari Amerika kemudian digelapkan oleh Bang Suma. Ini ini semalam kita sudah bahas ya, dan saya sampaikan di forum semalam itu ada kurang lebih 50 orang kalau nggak salah hadir. Saya sampaikan kalau ada yang bisa membuktikan, Dewa kan ada di Bogor, Bang Suma ada di Makassar. Dana itu masuk ke Bang Dewa. Dana itu adalah dana pribadi, itu sumbangsi netizen fansnya Bang Dewa ke beliau. Tidak ada hubungannya dengan dana umat. Sekali lagi saya katakan, itu adalah dana pribadi Dewa. Ucapan terima kasih fansnya beliau dari Amerika untuk dirinya, bukan untuk umat. Lalu kemudian dana itu ke rekening beliau, diisukan lari ke Bang Suma lalu digelapkan. Semalam saya katakan Dewa di Bogor, Bang Suma di Makassar, tidak pernah jumpa, sekalipun kita nggak pernah jumpa kecuali video call. Artinya kalau ada dana bergulir dari Dewa ke Bang Suma, baik itu di pribadinya maupun di yayasannya, maka tentu ada bukti tertulis dari bank. Ada yang disebut slip penyetoran atau slip transfer. Nah, kalau itu ada yang bisa membuktikan, termasuk Dewa atau siapapun, saya katakan semalam, saya rela menyerahkan tanah saya 1 hektar, disaksikan oleh notaris, langsung balik nama dari identitas pemilik saya sendiri ke yang bisa membuktikan adanya aliran dana dari Dewa ke Bang Suma atau ke yayasan Bang Suma, supaya semuanya clear. Oh, memang Bang Suma itu menggelapkan dana umat, kan gitu ya. Itu yang pertama. Nah, ini terjawab oleh karena kegelisahan teman-teman, yang saya pun menganggap ini adalah hal sepele, karena saya anggap ini hanya lawak-lawakan. Ini adalah sesuatu yang enggak lah, mana mungkin ini betulan, fitnah. Ternyata benar, digoreng di mana-mana. Akhirnya saya reaksi dong. Karena adanya aksi, maka saya bereaksi. Ya, saya katakan itu bullshit. Kalau ada yang bisa membuktikan, yuk silakan kita buktikan sama-sama.
Termasuk Rudy Yohanes sekarang ini lagi menggoreng ini. Silakan kalau ada yang bisa membuktikan ada aliran dana dari Bang Dewa ke Bang Zuma, ya silakan. Saya serahkan tanah saya tuh. 1 hektar tanah saya di samping wisata saya, silakan Anda ambil, disaksikan ratusan ribu netizen. Nah, kita ke notaris sama-sama. Kan itu poinnya ya. Hal-hal seperti ini sebenarnya nggak perlu terjadi lah, ya. Ada isu-isu nggak perlu terjadi. Tapi kalau sudah terlanjur ya tidak mau kita buka-bukaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga informasi terkait dengan isu gift. Nah, ini juga perlu saya klarifikasi di sini supaya semua jelas. Adanya persekongkolan antara para apologet yang mau masuk Komal terkait dengan gift-gift yang ada, itu dikerjasamakan lalu kemudian dibagi-bagikan. Nah, ini juga masuk di telinga saya nih. Masuk juga isu itu ke telinga saya. Dan saya pernah dengarkan memang ada oknum dari seberang ya, bukan dari Islam, bukan dari apologet Muslim, yang menceritakan itu, ternyata ini adalah sebuah settingan gitu. Setiap ada yang ini semua koin cukup ke Bang Suma aja, nanti Bang Suma yang bagikan. Cerita yang sebenarnya itu gini, sahabat, sudah saya ceritakan semalam. Jadi saya tuh masuk ke Komal, masuk ke Komal, terus kemudian sampai jam 3, bahkan biasa sampai jam 4 subuh. Saya mendapatkan singa gitu, ada orang baik yang kasih kita singa, terus yang lainnya nggak dapat apa-apa, cuman dikasih hiu, ya kan? Mereka dapat 2.000, mereka dapat 1.000, bahkan ada yang ratusan. Giliran Bang Suma 30.000, bahkan pernah sampai 60.000 kalau nggak salah. Ya, 60.000 koin, gila nggak tuh? Gila lah. Nah, manusiawi kan. Setelah itu saya merasa, loh, saya kan main di Komalnya teman-teman. Terus saya kan dialognya sama teman Kristen. Teman Kristen gak dapat apa-apa. Saya dapat koin karena berkat mereka berdialog dengan saya. Apa salahnya setelah itu, setelah live, saya DM mereka. Dan DM-nya masih ada sampai hari ini, belum kuhapus. Assalamualaikum, selamat pagi Dinda. Saya basa-basi, habis itu saya masuk, semalam saya dapat ini, ada uangnya sekian. Sudilah kiranya sampean kirimkan nomor rekening ke aku bilang gitu. Untuk apa bang? Kita berbagi. Saya berbagi, semua sudah kukirim kok. Dan itu bisa diklarifikasi ke teman-teman yang benar-benar dapat bagian itu. Ada beberapa oknum yang kemudian saya berikan. Cuman kalau dari Oten, mereka memang tolak. Ada beberapa teman Kristen kita menolak gitu. Saya bilang, jangan, ini terlepas kita beda keyakinan. Semalam kita berdebat sama-sama. Di sini juga saya mau berbagi gitu. Enggak usah bang, enggak usah Bang Suma. Boleh klarifikasi, misalnya di Ken atau siapa lagi tuh, teman perempuan. Ada beberapa ya. Itu saya paksa mereka bagi nomor rekeningnya. Saya nggak enak. Saya dapat singa, mereka lawan debat saya, mereka nggak dapat apa-apa. Nah, lalu kemudian mungkin saja di antara orang yang saya tawarin atau di antara mereka yang tak kasihin, saya bagikan, itu dia cerita ke orang lain. Nah, orang yang menerima ini bisa jadi ya boleh dibilang busuk hati, menganggap itu adalah sesuatu yang keliru gitu loh. Oh, ternyata Bang Suma kayak gitu ya. Ternyata sebelum naik ke Komal dia sudah berkongsi untuk bagi-bagi ini ya. Pantesan aja. Nah, bisa jadi kayak gitu. Itu manusiawi lah. Makanya tugas saya untuk menjelaskan itu di sini. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Kristen yang pernah saya DM untuk bagi nomor rekening agar saya membagikan gift, ya tolong angkat bicara. Kalau ini salah, ada konspirasi sebelumnya, ada kong kali kong sebelumnya, angkat bicara live, Suma itu salah, Suma itu bohong. Silakan kita buktikan. Ya, kalau memang ada, wah ternyata, atau dari sisi Muslim lah, bohong Bang Suma itu.
Setiap hari dia baca Quran, tiap hari dia berkoar-koar, ternyata pembohong dia tuh. Kita sudah kumpul satu komal kok, kita bicarakan, kita bagi-bagi. Bohong Bang Suma. Silakan angkat bicara kalau misalnya ada yang kayak gitu. Ini murni sesuatu yang apa ya istilahnya? Saya katakan ya bernilai fitnah lah yang kayak gitu-gitu. Nggak ada yang kayak gitu-gitu di kita. Ngapain coba berkongsi-kongsi yang kayak gitu-gitu? Nggak ada gunanya. Jadi terkait dana itu ya, ada yang saya dengarkan saya besarkan wisata, ada yang saya dengarkan saya beli mobil, apalagi itu ya. Itu semua bullshit. Yang nggak ada itu. Dan nanti setelah diumumkan masjid ini, saya sudah informasikan ke bendahara jauh sebelumnya. Kita akan umumkan semuanya. Dana yang masuk berapa, dana yang keluar berapa. Bahkan rekening koran nanti kita akan sampaikan di YouTube. Mulai kita buka giro sampai selesai, sampai bulan Juni ini kita akan tampilkan. Anda boleh nanti lihat di komunitas di channel Zulkifli Mabas. Di situ akan kita uraikan tanggal sekian, jam sekian, dananya masuk, ini yang keluar. Jadi nggak usah khawatir dengan kami umat Islam. Insya Allah kami amanah. Insya Allah kami amanah. Karena itu adalah sesuatu pemahaman di Islam. Allah itu maha melihat. Mau kita sembunyikan kemanapun. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat terkait dengan ini ya, tuduhan-tuduhan ada konspirasi yang dibuat untuk pura-pura jadi mu'alaf, kemudian dana disalurkan ke sana ke sini. Itu juga saya sebagai penyimak semalam dan juga sebagai salah satu orang yang mendapatkan chat dari Ustaz Romi terkait penelitian beliau. Beliau meneliti sejauh mana kebenaran keabsolutan daripada informasi ada seorang mu'alaf meninggal dunia yang selama ini kita kasih donasi gitu. Itu tuduhannya donasinya ke rekening apologet. Tapi ternyata tidak ada yang mampu membuktikan itu. Ya, tidak ada. Kalau yang kudapatkan, saya bacakan aja ya supaya ini jelas sebelum saya serahkan dan plus. Supaya tidak teman kita netizen, oh ternyata Bang Zuma selama ini dan kawan-kawan kayak gini. Jadi yang menggunakan yang selama ini rekening yang digunakan untuk orang-orang yang mengaku kena musibah, yang sakit masuk rumah sakit, kemudian mu'alaf yang butuh karena diusir dan seterusnya. Ini saya sebutkan aja atas nama Ainun Najib Bank BRI, Kafid Mubarak Bank BRI, Ahmad Farik Bank BRI, Esti Srimul Yati BRI, Alfian Karis Bank Mandiri, Agus Oncom, ini kita tidak tahu bank mana, belum ada informasi, Biida Ajeng Honorius, Andrean Bahtiar Bank BNI. Nggak ada apologet di sini, nggak ada apologet. Nggak ada apologet yang menerima ini. Dan ini semua murni adalah katanya sih sindikat. Jadi kami apologet ini justru korban. Kita ini korban. Korban orang yang berpura-pura mu'alaf. Lalu berpura-pura dibuat sedih-sedian, dibuat tiba-tiba sakit, dibuat tiba-tiba meninggal agar donasi itu ke sana. Kami ini korban tapi malah difitnah kan itu. Ya, kami ini korban tapi malah difitnah. Nah, ini saya rasa hal yang perlu apa tuh? Oh iya, terus kemudian yang terakhir dari admin, karena beliau yang sering memantau, katanya Bang Suma itu difitnah kemudian untuk cari duit di YouTube, cari duit di TikTok dan seterusnya. Jadi gini Bung, dulu itu kita dari Facebook, ya dari Facebook. Dan saya rasa saya sudah pernah menceritakan latar belakang kemudian kenapa saya terjun di dunia ini, dunia apologet seperti ini ya. Terus kemudian dari sejak sebelum kemudian ada yang disebut YouTube, saya itu sudah berkecimpung di MCI, Mu'alaf Center Indonesia, di bawah naungan almarhum Ko Stefan. Saya bersama dengan beliau tahunan saya sama-sama kurang lebih 6 sampai 7 tahun.
Saya boleh Anda lihat di channel manapun, apakah sejak saya MCI, saya tidak kemudian mendirikan masjid, saya ada pernah menyampaikan donasi-donasi gitu. Gak ada. Bahkan saya dipaksa oleh MCI hampir seluruh cabang. Ini kok tinggal Makassar yang tidak punya rekening. Ya saya nggak mau, karena saya rasa nggak ada yang penting. Masalah mu'alaf yang kemudian ada, ya alhamdulillah saya bisa tangani sendiri. Saya nggak perlu minta-minta, oh, ada yang sakit, ada yang kayak gitu, nggak perlu. Bahkan mu'alaf yang sakit dibawa ke Makassar itu dari MCI cabang apa? Beberapa cabang lah pokoknya yang berobat di Makassar dengan dana pribadi kok saya berobat mereka itu, kemudian saya belikan kursi roda apa segala macam, nggak ada pernah saya umumkan karena saya rasa nggak penting, bukan nggak penting, saya masih bisa gitu loh, masih sanggup. Mualaf tinggal di rumah sampai berbulan-bulan, saya sekolahkan sampai ke Jawa. Bahkan yang sekarang mualaf siapa namanya itu? Yang sekarang kembali ke ateis, yang tadinya jadi adik angkat saya tuh, yang tadinya dia Yudaism gitu, kemudian dia pindah, si Giovanni, siapa namanya? Giovanni. Ishak. Sekarang jadi Ya, Tingkar. Ishak. Saya biayai, tanya aja beliau. Dana pribadi ku pakai. Mau dia terbang kemana, ongkosnya kemana-mana, saya pakai dana pribadi orang itu. Tanya sama beliau. Tapi kalau saya mau ungkap yang kayak gini-gini itu ratusan. Dan itu dana pribadi. Tapi untuk apa gitu loh? Untuk sekedar supaya ditahu niatan kita itu nggak ada itu buka YouTube untuk dana. Kalaupun ada, saya sampaikan, kalaupun ada dana itu, saya punya sekolah namanya IT Nur Maulida, tahfiz Islam terpadu, mondok di tempat saya itu kurang lebih 20 orang siswa. Kami biayai dari nol sampai semuanya kami yang tanggung. Tinggal di dalam, di markas MMCI. Kita tidak beratkan orang tuanya, kita tidak minta santunan kemana-mana. Hari ini masih tetap sekolah itu berdiri. Dari kami sendiri, gak ada kami minta. Oh netizen tolong, saya punya siswa mau beli beras. Ada kurang lebih 20 orang di sekolah saya di IT, berdiri dengan kokohnya, alhamdulillah sampai hari ini. Mana pernah saya beratkan netizen. Sekolah saya ini sebentar lagi teman-teman bisa berkumpul tanggal 30. Buktikan sekolah saya ada, sekolah IT untuk anak-anak yang tidak mampu, untuk anak-anak mu'alaf tingkat SMP sekarang, SD SMP. Ada pernah saya minta gitu. Ada yang pernah saya japri gitu. Ini juga penting. Ada pernah saya japri karena dia pernah berdonasi besar di yayasan saya. Bu, tolong bu, anak-anak saya. Ada gitu. Angkat bicara sekarang. Kalau pernah ada saya japri netizen terkait dengan dana untuk sekolah saya, silakan. Angkat bicara. Ada bang. Semua saya pernah transfer ke gini-gini. Tapi insya Allah tidak akan pernah ditemukan itu. Jadi sekolah itu berdiri sampai hari ini. Dan saya tidak pernah kemudian minta donasi atau apapun itu. Kemudian TK saya berdiri. Itu sudah resmi dari Dinas Pendidikan. Udah berjalan ini tahun kedua. Kemarin kami penamatan, kami sewa hotel besar. Dana pribadi. Tidak ada itu minta-minta. Siswa TK saya itu baru 16 siswa. Kami mampu kemudian untuk sewa hotel ternama di Makassar ini. Kami penutupan besar-besaran. Coba bayangkan itu. Nggak ada kami minta. Kami mau penamatan sekolah, coba netizen kumpul kayak gini-gini. Sekarang aja masjid ini saja saya sudah malu untuk minta donasi. Dan itu akan saya tutup. Ternyata yang kayak gini-gini itu bahaya gitu loh. Masjid tidak akan saya lagi minta donasi. Ternyata bahaya. Netizen cuma kasih 50 ke apologet, itu sudah menjadi fitnah yang luar biasa. 50.000 Anda kasih ke apologet yang minta untuk beli rokok. Anda kemudian buka aib-aib ini. Ya Allah ya Rabb. 50.000 Anda kasih ke salah satu dari kami.
lantas kalian kemudian curhat ke apologet yang lain. Subhanallah. Ya udahlah, tapi nggak apa-apa ya. Lalu kemudian katanya saya bangun wisata. Apakah saudara tahu wisata itu modalnya berapa? Hah? Wisata itu miliaran, asal Anda tahu. Tanahnya aja 750.000 per meter. Tanah saya itu hampir 3 hektar. Dari mana dana donasi? Dari donasi YouTuber, dari gift, dari santunan bikin wisata. Ya Allah ya Rabb. Hitung aja sendiri. Hitung sendiri 750.000 kali 2,2500 meter persegi. Hitung. Dan itu saya beli 2015. Uang pribadi pula tuh. Nggak ada donasi masjid. Dan memang saya nggak pernah menerima donasi pribadi. Nggak ada donasi masjid. Kalau donasi masjid saya gunakan, masjid nggak terbangun. Masjid berdiri kokoh hari ini. Ya Allah ya Rabbi. Subhanallah. Kolam renangnya habis sampai 600 juta. Ada minta donasi katanya. Fitnah itu fitnah. Belum lagi mobil saya. Mobil saya 600 juta lebih. Dari mana donasinya? La haula wala quwata illa billah. Mobil saya 2. Expander dan juga Pajero, beli dana pribadi itu. Terus kemudian usaha saya perumahan. Modal awal saya 1,5 M. Masya Allah. Dibilangnya lagi, ini dari donasi umat. Bang Suma itu sudah berdiri tegas sebelum Anda kenal. Dan lagian saya bukan bendahara, bukan pemegang duit saya ini. Yang pegang duit itu bendahara yayasan. Saya cuma mengetahui, Abah ini mau beli ini silakan. Rapatkan di kantor di yayasan. Apa yang dibutuhkan oleh masjid. Tanda tangan. Itu aja pun. Jadi fitnah kemana-mana. Rudy Yohanes sekarang sudah, saya bukan kalian. Donasi untuk ini dilahap semua. Bukan, saya bukan seperti kalian. Itu ya kalau saya mau cerita. Oh rumahnya diperbaiki. Enggak, rumah saya beli 2008. La haula wala quwata illa billah. Jadi tolonglah saudara-saudaraku ya. Fitnah-fitnahan seperti itu, kalau dia musuh Islam lalu kemudian menghujat Bang Suma, itu mah wajar. Tapi kita jangan mau dikomporin sesama Islam kemudian kita saling serang. Ya, kita jangan mau dikomporin sama Islam kita kemudian saling serang dan seterusnya. Terakhir yang ingin saya katakan di sini bahwasanya terkait dengan isu-isu yang beredar. Saya kira ini cukup ya teman-teman dari saya Bang Suma, tapi kalau ada yang belum puas silakan aja. Nah mungkin sebenarnya ada hal secara pribadi yang terjadi antara saya dengan Dinda saya, adik kesayangan saya, Neflos. Kebanggaan umat Islam beliau itu. Wajar kalau beliau itu punya nilai harga mahal, sehingga dia dilirik oleh orang sebelah untuk kemudian dijadikan senjata untuk mengadu domba. Wajar. Tapi internal yang saya maksud terkait dengan kegelisahan beliau, dengan kondisi beliau, sehingga beliau ada rada-rada seakan-akan sangat-sangat optimis untuk membongkar semua ini. Itu karena ada masalah di keluarga beliau terkait dengan tema yang selalu saya bawa, yaitu terkait Dewa Molok. Mungkin beliau nanti kalau tidak keberatan bisa menjelaskan, tapi kalaupun itu dianggap tidak penting ya kita tidak usah bahas di sini. Yang pasti saya pribadi udah tahu ternyata latar belakangnya ada latar belakangnya ada kasus yang secara internal itu menjadi kegelisahan beliau tersendiri terkait dengan Dewa Molok. Saya kira gitu dari saya. Dan tidak usah lagi ngirim donasi untuk masjid. Terima kasih banyak selama ini sahabat-sahabat sudah membantu bangun masjid. Ingat, tanah itu adalah tanah yang memang saya hibahkan untuk umat. Itu milik umat, tanah pribadi yang kemudian dihibahkan untuk masjid. Itu luasnya kurang lebih
25 kali 30 meter. Itu hibah untuk umat dari saya dan almarhumah. Iya, dan saya mengundang semua netizen saya, alhamdulillah, yang sudah berinfak, sudah memberikan sumbangan yang terbaik untuk agama ini. Dan itu bukan untuk agama sebenarnya, itu untuk Anda sendiri sebagai bekal jariah. Terima kasih banyak. Saya dengan hormat meminta untuk jangan lagi mentransfer. Iya, karena itu ternyata menjadi fitnah bagi saya. Ya, itu untuk kalian tapi menjadi fitnah. Terus kemudian teman-teman yang pernah memberikan sebatang rokok, 2 batang rokok kepada apologet, ya kalau memang tidak ikhlas, nggak usah lagi dikasih, jangan lagi cerita ke orang lain. Kasihan kami ini ya, kasihan kami. Hanya gara-gara sebatang rokok kalian kasih, wah kalian curhat ke apologet lain. Saya gelisah dengan si A, kenapa dia selalu minta rokok? Ya sudahlah. Semoga apa yang Anda berikan itu kepada oknum menjadi berkah bagi mereka, bagi dia, menjadi ajang untuk memperbaiki diri. Dan pada intinya saya mengucapkan banyak terima kasih atas terungkapnya kasus ini, sehingga kita bisa buka yang sejelas-jelasnya, kita bisa melihat dengan kacamata yang sesungguh-sungguhnya, supaya tidak ada lagi fitnah di antara kita. Semuanya terang, tidak ada dusta. Dan kepada adik saya Neflos, saya banyak-banyak berterima kasih. Berkat adinda saya ini semua bisa jelas. Jadi apa yang diisukan oleh teman-teman di luar yang benci kepada saya, itu bisa terbuka matanya untuk melihat yang sesungguhnya gitu ya. Teman-teman kalau perlu nanti ke Makassar, saya ajak ke usaha saya ajak ke wisata, kita lihat apakah yang saya sampaikan ini betul atau hanya. Ya, saya diajak enggak ini Bang Juma, diajak enggak ini saya ini. Ayo diajak Bang Sondi, silakan. Ya, ini sebagai tambahan ya Bang Juma ya, Bang Sondi buat turun ya? teman-teman yang mungkin. Iya, silakan. Ada. Saya kira gitu, Mungkin. Bang Zul. Terima kasih banyak. Saya tutup Siap-siap. dulu, nanti dilanjut sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya Silakan. menambahkan Bang Juma, untuk Bang Juma ini, ya kasus pernah terjadi menimpa fitnah abang kita ini ya, adik saya juga ini Bang Juma ini, karena dari segi umur saya lebih tua dari Bang Juma. Boleh dong saya anggap sebagai adik ini. Jadi Masya peristiwa Allah. itu 3 tahun Iya, yang silakan, lalu, silakan, Bang. 3 tahun yang lalu sudah pernah menimpa Bang Juma, yaitu tentang kasusnya Ramana Raja. Sudah ingat kan Bang itu? Iya, betul. Nah itu, dan terjadi lagi, diulangi lagi di sini, malah hari ini lebih heboh lagi. Dan alhamdulillah Bang Juma bisa menjelaskan dengan baik terhadap fitnah-fitnah tersebut. Inti dari semua ini, jangan kita mudah termakan oleh isu-isu yang tersebar ya. Kalau perlu dijapri ini Bang Juma, itu HP-nya tuh live 24 jam loh. Saya kalau WA itu nggak lama, paling 2 menit paling lama itu dijawab, kalau beliau nggak sibuk. Jadi fitnah-fitnah ini sudah berlangsung sejak 3 tahun yang lalu. Ya, Bang Juma itu sampai rugi 1 mobil Avanza itu. Yang paling vital adalah bukan hanya itu, kalau duit bisa dicari, tetapi nama baik. Karena apa, peristiwa itu mengundang daripada aparat-aparat yang terkait di sana. Itu lebih ngeri Dari lagi pemerintah ya. juga, Bang. Dari pemerintahan Unsur juga pemerintah. itu. Dari tokoh-tokoh masyarakat di sana. Itu malunya luar biasa. Tetapi alhamdulillah semua bisa clear. Dan ini terulang lagi hari ini. Jadi mohon teman-temanku semua yang netizen, kalau ada fitnahan kepada kita ya, terutama apologet muslim, jangan segan-segan untuk japri ke kita akan jelaskan kok itu dari mana kita dapatkan duit, kemana itu arahnya. Dan saya yakin apa yang diamanatkan oleh umat seperti sumbangan kepada masjid itu akan disalurkan kepada tempat yang tepat. Jangan sekali-kali kita termakan oleh fitnah-fitnah yang sengaja memang ditebar oleh kaum-kaum sebelah ini untuk memecah belah persatuan dan kesatuan kita semuanya. Alhamdulillah tadi malam dan sekarang ini sudah dikelirkan. Bila mana belum ada yang puas, Bang Zuma sudah mengatakan tanahnya 1 hektar itu akan dihibahkan atau diberikan kepada yang mengetahui bahwa Bang Zuma mendapatkan transfer untuk kegiatan pribadinya. Silakan, dan saya akan menambahi itu sebatang rokok. Mas Zuma kan 1 hektar, saya akan menambah sebatang rokok.
Ya biar cair lah suasananya. Itu ya teman-teman, ayo kita bersatu semuanya, dukung pergerakan kami. Tanpa netizen kami tidak bisa apa-apa. Caranya mendukung apa? Kalau kita itu lagi berkumpul di sini, ayo kita dukung, ramaikan komal-komal muslim ini. Kalau yang ada di YouTube, ramaikan channel-channel YouTube agar kita lebih bersemangat lagi. Karena apa? Darah kita, roh-roh kita itu dari netizen kita ini. Ayo dukung perjuangan kami, dukung muslim, dukung di channel-channel kita sebagai pendakwah ini bisa tersiar kemana-mana. Jangan dukung channel-channel sebelah ya teman-teman, sepikan channel sebelah, sepikan channelnya Oten, sepikan komalnya Oten. Kita berkumpul berjamaah di dalam komal Islam, itu lebih indah dan lebih bermanfaat. Buat apa kita mendukung channelnya Kristen? Buat apa coba? Banyak mudaratnya, kita jadi sakit hati dan kita menjadi marah-marah, dan kita kalau sudah marah tanpa kontrol kita juga saling menghujat. Terus sekaligus untuk edukasi kepada teman-teman saya yang masih baru masuk ke dunia TikTok atau dunia perdebatan, ingat, yang kalian wakili itu bukan hanya diri kalian sendiri. Malu rasanya saya ini kalau ada pendebat yang masuk ke komal-komalnya Kristen tapi keilmuannya masih kurang. Kita yang malu. Kita yang jadi malu gitu. Jadi ingat ya, buat teman-teman yang masih belajar, silakan bergabung di sini. Dengarkan kata-kata Bang Zuma, catat poin-poinnya, catat. Karena mereka itu tidak akan bisa diserang dengan Al-Quran. Mereka dasarnya nggak percaya dengan Al-Quran. Bagaimana cara membuka kebekuan doktrin mereka? Ya kita harus belajar itu apa namanya biblos. Masya Allah. Kalau Lanjut ya. Bang. Sorry, maaf. Kalau sudah itu doktrinnya sudah mulai terpecahkan, bolehlah kita sampaikan satu ayat. Bagaimana kita bisa menyampaikan satu ayat kalau doktrin mereka belum bisa terpecahkan? Ya caranya kita belajari Bible dong. Dan insya Allah kami dari JCC sudah dapatkan hibah ini ya, komplek pondok pesantren, dan insya Allah kita akan urus kurikulumnya, dan kita akan menciptakan Zuma yang lain, Umi dini yang lain, Rifa yang lain. Untuk apa? Regenerasi kita semua. Karena Bang Zuma paling umurnya 50 tahun lagi, ya 60 tahun lagi dapat bonus itu kan. Paling ya sudah dikafani kan. Terus siapa penerusnya? Kalau bukan adik-adik kita. Maka dari itu buat yang mau belajar apologet, kami insya Allah dalam waktu dekat akan mengurus kurikulumnya untuk dijadikan pondok pesantren tersebut. Apa ini? Enggak, lanjut. Biasa ya. Iklan. Untuk menjadikan pondok pesantren Kristolog. Itu cita-cita kami. Dukung gerakan kami, yaitu yang sudah kami gerakan kemarin itu selama 5 hari, alhamdulillah sudah dihibahkan ke kita YCD. Dukung gerakan kita semua. Tanpa kalian kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin itu aja sepatah dua kata dari saya. Mungkin yang lainnya atau Bang Sondi, Bang Jonathan, silakan. Assalamualaikum Bang Nepos. Assalamualaikum Bang Nepos. Assalamualaikum Bang Jonathan. Oke, makasih Mas Jul. Silakan Bang Nepos, ada yang mau disampaikan? Boleh aku dulu sebelum Bang Sondi dulu, Bang Sondi dulu. Bindan Nepos kan lagi santai aja beliau. Oke, makasih. Alhamdulillah hari ini tumben-tumben ya aku mau naik ke dalam komal kayak gini, suasana hari Selasa lagi, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya begini, saudara-saudara kita ini, para gurunda-gurunda kita ini, mereka ini adalah panglima perang sebenarnya. Ada strategi perang tuh begini, saudaraku sekalian. Kalau kalian nggak bisa mengalahkan musuh dalam perang, strategi kedua itu adalah fitnah atau adu domba. Itu di dunia manapun pasti berlaku strategi seperti itu. Ya, apalagi kita sendiri kan pernah dijajah ratusan tahun. Kenapa kita bisa ratusan tahun dijajah? Kenapa kita nggak bisa lepas dari kemerdekaan waktu itu? Ya karena itu tadi. Ada strategi adu domba kala itu. Memang inilah strategi itu dilakukan hari ini gitu kan. Nah kembali lagi kepada kita semua, kepada adik-adikku, kepada apologet, termasuk dari aku pribadi lah ya. Segala sesuatu itu alangkah baiknya sebelum kita telan kita kunyah dulu.
Ya, kita kunyah dulu. Benar nggak ini? Kalaupun itu seandainya kita ragu, kesahihan berita itu tidak ada salahnya juga. Kita tanyakan secara langsung kepada yang bersangkutan. Kenapa? Karena ini kalau udah kita angkat ke forum terbuka, penafsiran saudara-saudara kita itu akan pasti berbeda menilainya. Ada mungkin saudara kita mengatakan, oh nggak mungkin ini fitnah. Tapi kalau ada saudara kita mengatakan, wah benar ini, itu nggak bisa disalahkan juga. Nah, kembali lagi kepada diri kita sebenarnya. Kita kan saling mengenal melalui Japri. Kita punya nomor WA masing-masing. Alangkah eloknya kita pertanyakan terlebih dahulu. Apakah itu boleh? Boleh. Dan begini ya, kalaupun ada itu yang dikritik oleh saudara kita, misalnya nih, aku mempunyai satu kesalahan yang didengar oleh saudara-saudara kita. Datang Mas Jul, datang Dinda Zuma, datang Dinda Nevlos, Jonathan, WA aku, udah, benar nggak berita kayak gini nih? Dan aku pribadi juga tidak boleh alergi kalau ada pertanyaan seperti itu. Ya kan? Kenapa kita harus alergi kalau kita memang tidak melakukan itu? Kita jelaskan, oh nggak benar itu, gini gitu. Nah, tergantung apakah orang itu percaya atau tidak dengan omong kita, itu lain persoalan. Alangkah eloknya langkah-langkah seperti itu kita lakukan gitu loh. Tanyakan dulu sama yang bersangkutan. Karena kalau udah kita lemparkan ke forum terbuka, pasti akan ribut. Nah, ribut itulah tujuan dari penyebar fitnah tadi yang mereka inginkan. Artinya apa? Dari awal saya katakan tadi, strategi pertama mereka nggak sanggup, strategi kedua mereka lakukan dengan fitnahan gitu loh. Dan fitnahan ini di saat termakan oleh kita, itulah tujuan mereka. Nah, ini mungkin catatan kita ke depan lah ya. Catatan kita ke depan, apalagi dari sekian banyak acara, ya mungkin kita udah saling mengenal, udah bertatap muka secara langsung antara satu apologet dengan apologet lain. Tentu nuansa kekeluargaan kita itu lebih akrab, lebih tinggi gitu loh. Karena di roh kita membela agama Islam ini adalah kewajiban kita bersama, saling melindungi, saling menjaga. Bahkan juga di agama kita dianjurkan untuk jangan pernah membuka aib saudara kita sendiri, sama saja kita memakan bangkai saudara kita. Nah, ini yang harus kita apakan ke depan lah. Kalau seandainya mungkin segan kita menyampaikan kepada yang bersangkutan, katakanlah misalnya, ya misalnya aku nih segan nih, aku dapat berita sesuatu hal tentang Zuma misalnya ya. Kenapa patokan kita di sini Gurunda Zuma? Karena beliau ini panglima perang kita saat ini. Ya kita akui. Misalnya segan misalnya aku menyampaikan langsung. Ya mungkin aku bisa menyampaikan ini ke Mas Jul atau ke yang mana yang aku anggap orang yang bisa masuk akses langsung ke Zuma. Aku sampaikan, Mas Jul, aku dapat informasi gini. Tolong dong ditanyain ke Bang Zuma, aku segan gini. Apakah langkah seperti itu boleh? Boleh. Itu boleh saja. Setidaknya kita menghindari atau mengaminkan sesuatu hal yang itu belum pasti kebenarannya gitu loh. Yang kedua, jujur ya, aku tidak membela siapa-siapa di sini, tapi aku amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau benar tuh benar. Kalau seorang figur Dinda Zuma, walaupun aku tidak pernah ketemu secara langsung, secara fisik, tapi ingat, sepak terjang beliau di Makassar tuh aku tahu. Walaupun secara fisik aku nggak ada di situ, tapi ingat kita ini kan punya telinga, punya mata. Mata kita ini kan bukan harus berarti mata kita langsung melihat, tidak. Contoh seperti apa? Aku punya mata di Makassar, ya. Walaupun bukan mataku secara langsung, di mata Makassar tuh melihat, oh seorang Zuma tuh gini. Mata itu nanti akan menyampaikan ke aku, Abang dah, Zuma tuh mengatakan begini. Tentunya yang menyampaikan kepada kita itu adalah orang yang kita percayai. Jujur ku katakan, mata-mata aku tuh ada di Makassar. Dan dia menceritakan seorang Zuma itu siapa? Di mana Zuma ini dia punya taman wisata, di mana dia bangun masjid atas nama almarhumah istrinya. Siapa dia, kerja dia di mana dia, aku tahu. Tapi itu nggak perlu aku publiskan gitu loh. Kenapa? Mata-mata itu menyampaikan ke aku. Mata-mata itu tentu mata kita lah ya, perpanjang mata kita di situ. Nah dari situ kita akhirnya meyakini, oh begini, oh begitu. Setidaknya dengan seperti itu kita mengetahui karakter kepribadian seseorang. Karena menanggapi kepribadian seseorang itu bukan harus ketemu secara langsung, tidak seperti itu juga gitu loh. Nah ini mungkin catatan kita ke depan. Ya contoh saja, mungkin bukan apa-apa. Kita ini, kekuatan kita Islam ini diikat dengan persaudaraan, persatuan. Ya, saling
membantu. Kalau ada saudara kita yang merasanya agak terhimpit ekonomi, apakah salah kita ingin membantu? Tidak. Cara membantu kita itu berbeda-beda. Ya, saya jujur saya katakan di sini ada Dinda Nevlos. Ya, artinya begini. Saya pertama salut sama Dinda Nevlos. Wah, ini anak ini pintar nih, anak ini cerdas. Walaupun secara langsung saya tidak mengenal beliau, tapi saya pernah ada satu komal waktu beliau sama beliau. Mungkin Dinda Nevlos masih ingat. Saya katakan Dinda Nevlos tinggal di sini ya. Iya bang, apa kegiatan sehari-hari? Mungkin kalau Dinda Nevlos masih ingat ya peristiwa kita komunikasi seperti itu. Oh gini bang, oke. Mau nggak Dinda Nevlos bertemu dengan ini? Ya, dengan ini tuh mungkin Dinda Nevlos masih ingat. Wah bang, nggak berani aku bang, takut. Tujuan aku memperkenalkan tuh apa? Maaf Dinda Nevlos, orang tuh aku telepon. Kalau nanti ada adekku datang ke situ, kalau ada hal-hal yang bisa kau beri suatu aktivitas kegiatan bagi dia, bantu dia. Siap bang. Akhirnya ngomong apa? Aku telepon, jadi dia ketemu. Nggak datang dia bang. Ya peristiwa ini mungkin Dinda Nevlos masih ingat lah, tapi nggak aku ceritakan lah ya siapa yang aku maksud itu. Tapi Dinda Nevlos sudah bisa menangkap mungkin. Kenapa? Karena aku simpatik gitu loh. Empati gue sama beliau ini. Makanya kebetulan aku punya link di situ, aku coba disatukan seperti itu. Disatukan itu apa? Setidaknya ada kegiatan-kegiatan, manalah tahu ya. Apalagi dia itu pasti bisa minta kegiatan. Karena dia bagian penguasa di daerah itu juga. Mungkin Dinda Nevlos paham. Nah itu contoh. Artinya apa? Aku nggak pernah kenal secara langsung secara Nevlos. Bertemu secara langsung tidak. Japri-japri WA tidak pernah juga. Tetapi kenapa ini aku lakukan? Karena aku empati sama dia. Dia membela agama Islam. Dia membela apa? Dia sebagai seorang panglima perang juga gitu loh. Jadi cara-cara seperti ini kita berbantuan sesama kita. Saling membantu, ikut masa susah. Apalagi betul kata Bang Zuma tadi, kalau ada saudara kita hanya minta sebatang rokok, kenapa ini kita persoalkan gitu loh? Kenapa? Hanya sebatang rokok kita persoalkan gitu loh. Nah, tapi tetap ya, ini ke depan ini catatan-catatan kita ini alhamdulillah tadi malam udah clear semua. Ayo bersama-sama kita. Berdakwah itu banyak cara. Dari awal aku katakan, aku bukan seorang apologet. Kenapa? Aku minum ilmu di situ. Cuma aku punya sesuatu ilmu yang bisa aku banggakan. Aku mungkin bermain di ilmu aku itu juga. Ibaratnya aku bermain di belakang layar. Cukup aku bermain di belakang layar, setidaknya aku bisa melakukan hal itu saudara-saudaraku. Ya, aku beri penjelasan kepada yang bersangkutan. Gini nggak boleh ya, gini nggak boleh ya. Hanya sebatas itu, karena memang itu caraku berdakwah. Ya, karena aku minim, aku pakir ilmu masalah ya masalah Al-Quran, apalagi masalah Bible, aku nggak paham itu, karena itu memang bukan background aku, nggak mungkin aku sehari-hari membaca itu gitu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berdakwah, tidak bisa berjuang membela agama kita, bisa. Dengan cara apa? Dengan cara kalian kita punya. Nah inilah bentuk kita itu tadi. Kenapa? Inilah Islam itu rumah Islam, di rumah itu ada kamar, ada ruang makan, ruang tamu. Mari kita isi ruang-ruangan itu. Kalau katakanlah saudara-saudara kita apologet ini dia mungkin harus berada di teras, karena teras itu bagian paling terdepan. Ya mungkin kita mengisi di dapurnya. Setidaknya kita bagian dari rumah itu gitu loh. Ya, kita mungkin ngisi di dapurnya. Kita mungkin bisa mengisi di garasinya. Kita mungkin bisa mengisi di kamar mandinya. Yang penting kita bagian dari rumah itu gitu loh. Nah, tentunya untuk menyatukan ini semua dibutuhkan apa? Saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Sakit satu, sakit semua. Bahagia satu, bahagia semua. Inilah Islam itu sebenarnya. Rahmatan lil alamin kan? Bagaimana kita rahmatan lil alamin? Sementara saudara kita sendiri kita sakiti, itu kan rahmatan lil alamin namanya. Jadi ini saudaraku sekalian, ya buat sahabat-sahabatku, para gurunda-gurundaku semua, yuk mari kita bangkitkan ini. Kalaupun ada akhirnya berita-berita ini digoreng oleh saudara-saudara kita di seberang itu, ya silakan, nggak apa-apa. Hanya sebatas itulah mereka mungkin punya ilmu kan, karena memang cara itulah mereka menghasut kita, menghancurkan kita. Karena cara perang mereka kalah, nggak bisa mendalilkan, ya udah jangan cara kedua. Nah mudah-mudahan ya dengan ada kejadian seperti ini, yuk mari kita bersama-sama kembali jadikan saudara-saudaraku ini, para gurunda-gurundaku ini panglima perang yang kami banggakan. Kami bangga sama antum semua, sangat bangga gitu loh. Nah jadi artinya mari kebanggaan itu kita satukan semua. Alangkah sempurnanya, alangkah eloknya kalau keahlian-keahlian, kehebatan-kehebatan ini kita satukan. Ibaratnya ya kayak inilah, kayak ibarat sebatang lidi. Sebatang lidi itu dia nggak bisa apa-apa, tapi di saat lidi ini diikat semua, apapun bisa diangkat oleh lidi ini tadi dan berbentuk sapu dia. Itulah kita.
Jadi sekali lagi terima kasih. Ini hanya sekedar saran. Kalau ada baiknya diambil, kalau tidak ada baiknya dibuang. Tetaplah kita bersatu, bersaudara. Kalau ada perbedaan-perbedaan, alangkah baiknya perbedaan itu sebelum kita tuangkan di forum terbuka, kita ini dulu lah kepada yang bersangkutan, kita memberi informasi, kita mencoba bertanya ya tentunya dengan catatan orang yang kita tanya itu ya nggak boleh ini baper juga, harus bisa menjelaskan. Kadang-kadang kelemahan kita ini satu, saudaraku sekalian, kita ini nggak mau dikritik, itu kelemahan kita, dan itu mungkin termasuk kelemahan aku gitu loh. Kita nggak mau kritik tapi kita suka mengkritik gitu loh. Tapi alangkah eloknya kita siap dikritik, kita pun mau mengkritik. Mungkin demikian, tafadhol. Silakan siapa saja. Ya, Bang Terima kasih Bang Umi, Sodi. bentar ya. Mungkin Ya, Om. Silakan. Umi Dini, habis Umi Dini ke Nevlos, terus geser ke Mas Yonatan. Silakan, Umi Dini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan mungkin Umi juga tadi sudah cerita dan kebetulan ini lagi banyak yang nonton ya. Karena bukan hanya Bang Zuma, Bang Dewa saja yang kena fitnah, orang-orang sebelah ya. Termasuk Umi juga ya. Umi difitnah menggelapkan atau memakan uang dana umat kurang lebih 15 juta katanya ya. Kemarin Umi baru dapat kabar itu dan Umi kaget. Uang dana umat yang mana ya? Uang umat yang mana yang Umi makan dananya itu? Nah, akhirnya tadi malam sudah kita klarifikasi juga dan Umi hadirkan juga saksi-saksi juga. Tadi ada tercatat nomor rekening yang sudah Bang Zuma sebutkan ya. Jadi sebetulnya memang betul apa yang dikatakan Bang Zuma, Umi ini korban. Padahal Umi sendiri yang membongkar, salah seorang dari teman-teman ya, dari tim yang membongkar kasus sindikat penipuan ini, tetapi Umi yang kena tipu gitu loh. Umi dianggap memakan dana umat yang mana tolong tunjukkan. Begitupun apa yang tadi dikatakan Bang Zuma, kalau ada yang mampu membuktikan ya, ada yang mampu membuktikan nih kalau misalkan Umi makan dana umat kurang lebih 15 juta, silakan tunjukkan buktinya. Umat yang mana atau orang yang mana yang Umi makan uangnya, Umi juga akan serahkan apa yang Umi punya deh ya. Umi memang nggak punya apa-apa, tapi apa yang Umi punya di sini mungkin kendaraan akan Umi berikan, ya. Tuduhan buktikan dengan bukti yang benar-benar otentik bahwa Umi memakan dana umat 15 juta, Umi tidak punya apa-apa, tapi Umi ada kendaraan, silakan ambil kendaraan Umi. Jadi supaya tidak ada lagi kebiasaan ya mereka itu pada saat sudah tidak mampu berdebat dengan cara sehat, mereka akan menyerang personal. Mereka akan fitnah, mereka akan berbagai macam cara sampai fitnah Umi menggunakan penipu menggunakan profil orang segala macam. Ya, Umi sampaikan begitu saja. Kalau siapapun baik yang Muslim atau yang Kristen ya, yang menuduh Umi memakan dana umat sebesar 15 juta rupiah, tunjukkan bukti transfernya. Umat yang mana yang memberikan Umi uang 15 juta rupiah yang kemudian Umi makan. Umi nggak punya apa-apa, tapi Umi masih punya kendaraan, silakan ambil kendaraan Umi. Tukar dengan bukti. Begitu aja Bang. Ini. Bang Zul, silakan dilanjut. Baik, mungkin Bang Nevlos terpental ya karena koneksi. Iya, Itu sudah saya jawab, mungkin Pak. ada dari Mas Yonatan untuk sepatah dua kata. Silakan Mas Nandar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya jujur saya mendengar ini baru sekarang ya. Selentingan sih dari tadi malam. Saya nggak tahu ini ada perihal dan masalah apa yang terjadi begitu ya. Karena jujur saya kurang mengikuti, bahkan mungkin debat juga saya jarang. Tapi Sebentar Bang, saya sebentar. Bang Ansel ditukar dulu ya. Ya lanjut. Ya, Bang. tapi setelah tadi mendengar penjabaran dari Bang Zuma dan teman-teman, agak paham saya dengan permasalahan yang ada. Saya rasa setelah saya amati dari beberapa bulan yang lalu, memang kita harus waspada ya, karena banyak ketidaksukaan dari kaum OTAN terhadap kita, sehingga ada upaya mengadu domba dan lain sebagainya yang dapat kemudian melemahkan perjuangan kita. Karena
pada dasarnya perjuangan kita ini adalah membentengi umat dari upaya-upaya dan sekaligus langkah preventif dari kristenisasi dan pemurtadan. Jadi mereka melakukan berbagai macam cara. Karena saya lihat dari 2009 ketika saya terjun di dunia debat Facebook, kemudian 2017 masuk ke WhatsApp, 2019 masuk ke YouTube, dan hingga saat ini Oten ini nggak bisa membuktikan bahwa agama mereka ini adalah agama yang benar. Tetapi agama kita lah agama yang benar. Oleh karenanya para pendebat muslim tak terkalahkan dalam hal ini gurunda-gurunda yang sudah berkompeten di bidang ini. Kenapa? Bukan karena mereka hebat, akan tetapi karena kebenaran Islam itulah wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Mengenai selintingan-selintingan itu memang akhir-akhir ini mungkin sebulan ini banyak banget loh yang WhatsApp ke saya dari netizen begini dan begitu, ada pengaduan ini dan pengaduan itu. Cuma saya kemudian tidak ambil pusing ya kalau itu masalah pribadi. Banyak juga memang yang kemudian ngadu begini, ngadu begitu, baik di WhatsApp karena nomor saya kan publis itu di WhatsApp itu. Mengadu begini dan mengadu begitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya penjabaran yang sekarang ini semuanya clear, dan saya harap para gurunda, para senior, para apologet muslim tetap istiqomah di jalurnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi jejak langkah kaki kita dan tetap menata niat baik kita agar segala sesuatu yang kita lakukan mardotillah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nandar telah memberikan sepatah dua kata ya, dan itu menyemangati kita semua. Untuk selanjutnya saya bergeser ke Mas Neflos ini. Mungkin ada unek-unek, mungkin ada keterangan yang mau disampaikan kepada kita, kepada netizen. Silakan, mumpung banyak, ada 824 partisipan di sini. Silakan untuk Bang Neflos. Silakan abangku, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Barakallah Ustadz Muhammad Zia, barakallah. ya. Pertama, saya mau itu dulu, itu yang pertama. Yang kedua, Aduh, bentar lagi abang. saya nggak mau bicara lebih lanjut sebelum ada netizen yang minta minimal 50 typing mau. Kalau belum ada yang typing saya nggak mau ngomong. Terima kasih, itu dulu. Banyak itu bang, itu susah nanti kalau diliatin. Oke, kita tunggu. Oke. 3, aku hitung ya. Baik. 5, 6, 7 5, 6, 7 8, 9 9, 10, 11 10, 11 12, 13 14, 15, 16 5 17 18, 19 20, 21. Baiklah. Udah oke bang, lanjut aja bang. Baik. Kok mau-maunya dikerjain sama Neflos ini loh. Ayo udahlah, Baik. ngomong Neflos. Saya enggak ngerjain. Yang ketiga adalah saya ingin mendoakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolong sehatkan semua netizen ini karena Amin. netizen selalu mendekatkanku dengan keramaian. Amin ya rabbal alamin. Ya, udah saya doakan ya. Nah, yang keempat adalah saya tidak perlu lagi memberikan dan lain sebagainya. Yang saya inginkan hari ini adalah saya mau bertengkar dengan netizen. Pertanyaan pertama saya, kenapa kalian typing mau? Ada apa? Jawab. Ya karena mereka punya tangan, aku aja yang mewakili jawab.
Oh, Bang Neplos. Ya, dunia saya sekarang netizen. Dunia saya netizen gak oten. Saya gak peduli lagi sama oten. Saya mau netizen. Sekarang saya pokoknya fokus ke netizen aja. Kenapa kalian typing mau? Ada apa? Jawab teman-teman ya. Kalian Masih karena punya penting tangan, tahu punya jaga jari, punya HP. Netizen artinya apa, brother? Bahasa Indonesia. Iya, kita mencintai Bang Neplos semua ya. Netizen Semua artinya apa? 8 juta orang mencintai Bang Neplos. Ya, lanjut. Iya, netizen TikTok. Lalu bahwa ternyata yang saya baca dari tadi, saya baca dengan hormat, saya baca seluruh typingan itu. Ada yang bilang, abaikan typingan, jangan pedulikan typingan. Jangankan sekedar TikTok ya, jangankan sekedar pikiran, bumi ini bisa terbelah menjadi 4, itu netizen yang mampu. Bumi ini, semesta ini bisa Big Bang, itu netizen. Saking besarnya pengaruh itu, besar sekali pengaruh itu. Jadi mustahil ada orang yang tidak atau mungkin menutup mata kepada netizen. Walaupun saya tahu bahwa begini ya, saya tidak perlu mengkritik argumentasi dari orang yang tidak punya dasar. Nggak perlu saya kritik itu, nggak perlu. Tapi yang saya tahu adalah menasehati orang yang sedang jatuh cinta sama seperti memaksa orang buta melihat dan memaksa orang tuli untuk mendengar. Itu fakta. Dan yang harus kalian ketahui netizen, saya sekarang mau debat sama kalian. Saya nggak mau debat lagi apalagi sama guru. Di sebelah saya ada guru saya. Nggak perlu. Saya mau debat sama kalian. Saya layani perdebatan ini. Saya aminkan keinginan kalian untuk berdebat sama saya. Bahwa kalian harus bisa bedakan antara giroh, antara iman dengan kegiatan hormonal. Itu harus kalian bedakan. Lisan kalian mengatakan bahwa ini bagian dari giroh. Faktanya menyatakan bahwa itu hanya kegiatan hormonal. Kalian berangkat dari kegiatan hormon. Sehingga secara tidak sadar kalian mengetik hal-hal yang sebenarnya tidak ada nilai-nilai keislaman sama sekali isi typingan itu. Yang ada adalah nilai-nilai hormonal. Hormon apa itu? Adrenalin. Perbanyak untuk memproduksi hormon serotonin supaya bisa seasik Neplos. Itu dulu. Supaya bisa seasik Neplos. Kan itu. Kalau yang tadi, soal isu yang tadi, saya sudah selesai. Saya diamanahkan oleh guru saya untuk tidak lagi banyak bicara membahas soal itu. Itu sudah selesai. Yang berhak memberikan klarifikasi itu adalah orang-orang yang terkait atau mungkin adalah orang-orang yang dituakan di sini. Dan saya tidak mau bersikap tidak sopan ya, seolah-olah saya menjadi justice lagi. Oh enggak kayak begitu cara mainnya. Sekarang saya berurusan dengan netizen. Bayangkan itu. Saya yakin sedikit enggak ada orang yang berani lawan netizen. Ini ada Neplos lagi nih. Ini Neplos nih lagi. Memberanikan diri untuk kedua kali menantang netizen. Mari kita berdebat. Bagaimana? Kenapa? Ada apa? Jadi di situ kenapa saya tadi turun? Saya sengaja tadi turun. Saya mau melihat kondisi psikologi. Benar nggak sebenarnya asumsi saya? Analisis saya pertama. Ada apa ini ketika saya turun? Itu tukang fitnahnya. Itu tukang adu dombanya. Itu penyebar hoaxnya. Dan lain sebagainya. Itu bentuk kebencian. Pertama itu ya. Walaupun saya tahu kalian cuman membuat pentas hiburan semakin ramai. Tapi saya nikmati karya seni itu. Ini dia si fitnah. Ini dia si tukang adu domba. Ini dia orang yang dibayar untuk menyesatkan umat Islam. Berarti yang saya tangkap adalah itu bentuk kebencian. Saya turun. Plak. Kemana dia? Kok lari dia? Ambigu. Paradoks. Kontradiksi. Kalau namanya kebencian, tentu tidak akan ada keinginan. Bahkan hal-hal yang berkaitan dengan orang yang dibenci itu jelas. Jangan paradoks, biar saya bedah ini. Ini kegiatan hormonal yang kalian lakukan. Wahai para netizen yang typingannya seperti itu ya, barbar. Saya bedah kalian satu persatu. Lalu saya naik lagi. Oh ini orangnya, benci lagi. Oh ini orangnya, ini si tukang fitnah itu. Ini si tukang adu domba itu. Ini yang mengobok-ngobok Islam. Pada saat saya mulai bicara, saya tanya kan, saya mau bicara kalau ada typing mau lebih dari 50.
Pada saat saya tanya, ternyata terpenuhi itu ada typing lebih dari 50. Saya tanya, kenapa kalian typing mau? Sampai sekarang belum ada jawaban logis. Di situ cara mainnya, itu ilmu semiotik. Di situ, berarti sebenarnya ada yang salah. Yang salah adalah pasarnya atau sistem yang membentuk pasar. Sehingga supply and demand, permintaan untuk kekacauan, permintaan untuk hal-hal yang kontroversi, permintaan untuk hal-hal yang meramaikan, itu pasar itu siapa yang membentuk? Jelas. Siapa yang membentuk? Pasti netizen, nggak mungkin enggak kan gara-gara itu. Pasar itu. Nah yang bermasalah adalah pasarnya atau orang yang membentuk pasar. Kalau menurut hemat saya, yang salah adalah orang yang membentuk pasar. Kenapa? Karena punya selera yang sebenarnya selera itu nggak perlu dipertahankan. Secara tidak sadar, saya tidak anggap menikmati ya, tetapi sudah bukan terbawa suasana lagi, tapi sudah mendarah daging. Sudah mendarah daging. Terjawab semua para pakar ekonom, para pakar kenegaraan, dan para pakar politik sebenarnya terjawab. Kenapa bangsa ini begini? Ternyata penyakitnya adalah selera. Itu lagi saya tulis juga itu karya ilmiahnya. Ternyata bukan kemiskinan. Bukan angka kriminal juga, bukan itu yang membuat negara ini bukan agak lama berkembangnya. Tapi karena selera orang-orang yang ada di dalam negara ini, seleranya. Yang pada akhirnya selera itu menjadi kesepakatan dan membentuk pasar. Itu fakta. Lagi-lagi kalian tidak akan terima. Kenapa? Kembali ke filosofi pertama, quotes pertama tadi. Menasihati orang yang sedang jatuh cinta dengan selera sama dengan memaksa orang buta untuk melihat dan memaksa orang tuli untuk mendengar. Itu fakta dan gak bisa dibantah teori itu. Kenapa? Karena terbukti. Lagi-lagi pasti nefros akan dirongrong. Itu bukti. Teori saya berarti gak bisa dibantah. Kalau memang teori saya salah, coba bisa tidak dalam 1 menit tidak ada typingan yang enggak bisa. Enggak bisa. Itu ada typingan tuh saya baca. Fokus, yang saya fokuskan kalian udah saya bilang dari awal. Saya nggak fokus lagi. Saya sudah selesai dengan urusan terhadap isu yang beredar, peristiwa yang sudah diselesaikan tadi malam. Sekarang fokus saya kalian. Kenapa? Karena juga efek dominonya itu datang dari netizen juga yang meramaikan. Jelas datang itu dari situ, dan itu luar biasa kekuatan netizen. Apa manfaat yang saya dapat dari netizen? Hidup saya ramai. Pikiran saya ramai, hidup saya tidak sepi. Dan hanya itu yang bisa saya ucapkan terima kasih banyak. Dan itu hal yang manfaat, hal yang positif itu bagi saya. Kan kayak begitu ya. Nah jadi udah itu aja yang bisa saya sampaikan terkhusus netizen. Dan saya bilang, saya tidak minta Anda mengucapkan terima kasih kepada sang legenda Kiai Neflos. Ya, tapi kalaupun Anda mau mengucapkan itu, ya monggo silakan. Terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru dan Neflos, aku boleh nanya enggak? Wabarakatuh. Ya demikian ya teman-teman semuanya. Itulah karakter daripada yang kita sayangi. Bang Zuma dengan karakternya yang sungguh luar biasa. Neflos dengan karakternya kita sudah bisa membaca. Sekarang kedepannya lagi Neflos akan saya perintahkan untuk gelut dengan netizen. Jadi tidak dibolehkan berdebat dengan sesama muslim ataupun sesama Kristen. Gelut dengan para netizennya sesuai dengan permintaannya. Kenapa? Jangan ketawa dulu. Kenapa? Yang bisa melawan pemikirannya Mas Neflos adalah Mas Neflos sendiri. Untuk itu yang lainnya monggo dilanjutkan. Kalau tidak ada diskusi yang ini kan sudah clear semua ya. Masalah fitnah lainnya sudah clear. Kita mencoba bergeser. Tolong dihadirkan beberapa sahabat kita yang dari kekristenan untuk diajak diskusi Bang di Zul, sini. itu Bang Nender mau ngomong Aku boleh nanya Oh ya, mana Soalnya silakan, aku baru tahu masalah ini tadi malam itu netizen. Bang Nandar nggak ikut Zoom apaan gitu kan? Zoom apaan? Aku nggak ngerti gitu kan. Makanya pas tadi scroll TikTok ada di beranda ini muncul gitu kan. Aku nyimak, nah gitu kan. Nah jadi beberapa hari yang lalu ini mungkin sebuah pertanyaan unek-unek dari saya gitu kan. Kan saya ngikuti Bang Neflos juga ya. Kalau kita ngikutin seseorang, otomatis ketika dia masuk klipnya room siapapun akan ada notifikasi di situ. Nah sering kali saya lihat Bang Neflos kumpul dengan orang-orang Syiah. Saya kira wah ini Neflos lagi debat sama orang-orang Syiah nih.
Tapi wah ini saya bantuin nggak ya? Saya masuk nggak ya? Jujur saya itu paling benci banget yang namanya Syiah, Rafidah, Sering. laknatullah alaih. Sering. Iya sering wah ini Neplos diserang nih kayaknya. Mau kumpul sama orang-orang Syiah. Tapi kemudian saya juga lihat netizen ini, ya benar netizen orang Indonesia ini katanya yang paling ditakuti nomor 2 sedunia ya. Wah, Neplos sekarang sering kumpul dengan orang-orang Syiah ya, konspirasi dan lain sebagainya. Tapi asumsi saya di awal, wah Neplos lagi debat sama orang-orang Syiah nih. Jadi memang saya lihat kadang ada juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita berkumpul dengan orang yang berjual minyak wangi akan kebawa wanginya. Kita berkumpul dengan orang pandai besi akan juga keciprat bau gak enaknya. Orang Bang Neplos saya yakin orang yang lurus begitu ya. Tapi ketika kumpul dengan orang-orang Syiah, entah apapun yang dibicarakan, kecuali memang kita berdebat dengan mereka, itu nanti akan tergiring sebuah opini yang kurang bagus. Ini mohon maaf saya sampaikan di sini ya. Ini adalah manifestasi atau bentuk kecintaan saya kepada Bang Neplos. Karena yang saya lihat ya belakangan ini ada konspirasi atau mungkin dekat dengan orang-orang Syiah. Sebagaimana diketahui bahwa apologet Muslim itu sangat berseberangan dengan orang-orang Syiah, bahkan beberapa bulan yang lalu sudah konflik besar-besaran ya, karena mereka ini jadi penghalang kita begitu. Itu mohon juga ganjalan hati saya. Ganjalan hati, tiada fitnahan juga gitu. Karena al fitnatu asy'adu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Terima kasih Gurunda Neplos. Gus jangan gitulah. Jonathan. Jangan gitulah. Panggil saya itu jangan Gurunda lah. Panggil saya Kiai. Mas Jul, izin aku mau turun ya. Tapi sebelum turun, Abangku, Bang Sondi. oke, sebelum turun mungkin sebentar. Artinya kepada gurunda-gurundaku semua, kepada Gurunda Zuma, Nepos dan juga Nandar, Akizia, artinya tetaplah kita bertempur di ajaran Allah. Jangan takut. Kami siap berada di belakang antum semua. Insya Allah kami siap. Kalau kami dibutuhkan, kami akan siap membackup itu semua. Ya dalam hal apapun juga. Bukan ya, mungkin kita di Komal ini menyiarkan agama Allah. Tapi di luar Komal kita adalah adik-beradik. Begitu juga dengan Dinda Nepos. Kalau ada apa-apa di tempatmu, jangan segan-segan kau menghubungi abangmu ini. Kalau kau menganggap aku sebagai abangmu. Gitu ya, pada Dinda Nepos ya. Siap. Jadi artinya kan abang udah pernah ngomong sama Nepos hari itu, masih ingat kan? Kalau ada apa-apa hubungi abang. Kapolres. Ya, dan dia itu udah mengasih kerjaan loh buat kamu tuh adikku, tapi belum sempat tertemui. Udah, Temui Bang lagi Sondi, nanti. saya udah kelar. Saya tadi malam sudah pamitan. Saya bilang saya mau berhenti jadi debater. Saya mau ternak lele. Saya bilang. Gitu. Cuman nggak serius itu. Cuman para netizen kan berat hati. Janganlah sang legenda Kiai Neplos. Anda sudah mewarnai suasana debat ini. Kami berat hati, sedih, semua para histeris, dan itu yang membuat saya sudahlah, saya urungkan niat lagi. Saya tetap ternak lele tapi tetap berdebat. Itu makasih. Oke, dilanjut semuanya buat saudaraku. Ini kebetulan aku ada kegiatan jam 10 ini. Udah telat 15 menit. Kita lanjut kepada Gurunda Zumaku, tetaplah jadi panutan kami. Antum jangan khawatir ya, seperti yang udah aku sampaikan tadi malam, jangan khawatir selagi itu benar, insya Allah. Ya kepada Gurunda Zima adikku dan juga kepada yang lainnya. Nah, demikian titip hormatku kepada Aki Zia. Kelebihan milik Allah, kekurangan milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya turun. Waalaikumsalam. Ustaz Zia mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan Ustaz. Saya semua orang Muslim. Saya mau kasih suggestion di dalam Komal Indonesia. Bisa tolong untuk masuk ke orang dari luar negeri. Orang di luar negeri debater Muslim. Pakai bahasa English ya. Yang sekarang belajar sedikit-sedikit bahasa English juga. Yang orang Indonesia masuk juga di Komal di luar negeri pakai bahasa English. Itu saya mau... Kenapa Islam itu global, bukan untuk di dalam Indonesia. Ada banyak kerja juga di luar Indonesia juga.
Saya persepsi itu Brother Zuma atau debater Indonesia invitasi orang dari luar negeri, Muslim orang dari luar negeri itu debater untuk debate atau untuk belajar bahasa English dan debate dengan orang Kristen dan agama lain. Jazakallah khair. Allah Ustaz Kia. Silakan Umi siapa lagi silakan Bang Jul. Bang Neplos gimana nih klarifikasinya dari asumsi saya yang tadi itu? Yang Oh tadi. ya, jadi gini, ini serius ya. Saya bilang begini, kalau berdasarkan prinsip, saya itu tidak bersekutu, saya tidak berkoalisi dengan siapapun. Kalau soal prinsip, saya datang dari diri saya sendiri, gitu. Saya orangnya memfilter. Jadi saya bukan orang yang menyediakan diri untuk mengurangi value disebabkan karena kepentingan kelompok tertentu. Enggak kayak begitu saya orangnya. Saya enggak kayak begitu. Jadi contoh ada seorang atheist misalnya, ateis ya, ada seorang ateis, room yang full ateis isinya. Terus di situ konyolnya adalah seorang ateis membahas soal ketuhanan. Lalu saya duduk sama mereka. Kalau ditanya, Nevlos, apa tendensimu duduk dengan mereka? Selama ada hal-hal yang menarik bagi saya untuk dikaji, maka berdasarkan prinsip saya itu berupa simbiosis, artinya ada manfaat. Intinya itu dia. Intinya itu. Jadi kalau diterjemahkan sebagai koalisi, kalau diterjemahkan sebagai sekutu, baik Oten atau siapapun, itu cita-cita. Itu hanya cita-cita saja itu. Kalau menganggap bahwa Nevlos akan berkoalisi dan bersekutu, tidak. Nevlos berangkat dari dirinya sendiri ketika bicara soal ideologi. Ketika bicara soal ideologi itu dia, Bang Yonatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Neplos. Siap. Assalamualaikum Ustadz Al. Ya. Waalaikumsalam. Panggil Bang Al aja. Remahan Rengginang bukan Ustad. Mau izin waktu yang sedikit nih, mumpung ini kita masih menggalakkan suasana ukhuwah di antara kita. Saya juga mau minta klarifikasi sama Bang Nevlos ini yang kita cintai. Kiai Nevlos, saya mualim. Jangan panggil Kiai aja. Iya, begini. Saya tuh sama dengan yang disampaikan oleh Gus Nandar tadi. Ya, seorang itu kata Rasulullah tergantung siapa kawannya. Kalau dia berkawan dengan pandai besi, maka dia kecipratan panas. Kalau dia berteman dengan penjual minyak wangi, dia kecipratan wanginya. Nah, ini pun saya rasakan ketika pernah saya dalam satu room diminta presentasi, saya menjelaskan kepada teman-teman. Bang Neplos saat itu protes ke saya. Bang Neplos membawa narasi bahwa para nabi itu tidak hanya bahwa di dalam rukun iman kita kan kita beriman kepada para nabi dan rasul. Betul. Maka daripada itu kita beriman. Tapi keimanan ini tidak hanya dalam kitab suci kita, tapi dalam kitab suci Yahudi, Nasrani dan lain-lain saya bilang. Tapi juga didukung oleh bukti-bukti purbakala, saya bilang bukti-bukti sejarah, saya bilang gitu. Tapi kemudian Bang Neplos naik secara meledak-meledak menyerang saya, langsung bantah mengatakan bahwa saya dogmatis, saya kayak mabuk agama. Bentar Bang Neplos, sebentar. Iya, sebentar Bang Neplos. Ini kan rukun iman Bang Neplos. Jadi perkara yang sangat kritikal gitu. Kalaupun Bang Neplos mau bantah, tapi gunakan bahasa yang tepat. Jangan gunakan narasi orang ateis. Maka daripada ketika Bang Neplos nggak mau dengar narasi saya, padahal saya sudah buktikan, menjelaskan fakta-fakta. Misalnya Bang Neplos nantang saya, coba buktikan ada nggak secara purbakala bukti sejarah Nabi Nuh. Ada, saya bilang Epic Gilgamesh itu sudah dikaji sejarah, isi narasi ceritanya sama dengan dalam Taurat maupun Bible, saya bilang. Bahkan para ahli sejarah pun sampai curiga bahwa Islam juga mengkopi dari Epic Gilgamesh yang usianya lebih dari 4.000 tahun sebelum Masehi. Itu sudah ditemukan oleh George Smith pada 1876 dan sudah diterjemahkan. Tapi Bang Neplos nggak mau dengar saya ketika itu. Seakan-akan saya ini mabuk agama, dogmatis dan itu ilusi katanya, fiksi, tidak bisa dibuktikan secara empiris, secara ilmiah bahwa ada sejarah tentang Nabi.
Lah, yang saya bilang kalau berpikir seperti itu ya. membatalkan rukun iman, bisa jatuh kepada kekafiran, pasti. Ada tidak saya bilang saya tidak beriman? Ada nggak? Saya bilang saya tidak beriman kepada Noah. Bukan, Bang Neplos mengatakan bahwa itu semua cuma dongeng, fiksi, kan Cuma begitu. dongeng. Wah, Lah iya kan ini itu karya apa seni fiksi. Waduh, Bentar Bang jangan Neplos, begitu, bentar. Bang Al. Iya, ini berarti- makanya saya mau klarifikasi ini supaya mungkin oke. kita ada yang tergelincir lidah ya, apa Bang Neplos atau saya ya. Tapi yang jelas Bang Neplos membantah saya, padahal saya membawa data. Ya, siapa penerjemahnya, di mana ditemukannya, ya, baik kitab Al-Qur'an ada tuh, rukun iman juga ada. Tapi Bang Neplos tuh nggak mau dengar waktu itu. Nah inilah yang saya sayangkan. Kan kita sama-sama debater nih mengedukasi umat. Maksudnya tuh, kalaupun berbeda pendapat atau membahas dari sisi falsafah atau filosofinya, mungkin kita bahas di room lain dan secara tertutup. Tapi kalau cara terbuka seperti itu kan kontraproduktif dengan apa yang kita dakwahkan kepada umat. Begitu loh Bang Neplos. Ya, mohon klarifikasinya. Silakan Bang Neplos. Udah Bang Al. Iya. Sudah. Ya udah. Jadi gini ya. Nah ini berarti Bang Al yang terlalu terburu-buru. Pada saat itu yang saya tuntut adalah, ini saya betul ya, saya ada perdebatan dengan Bang Al ini. Dan itu jujur saja saya jengkel sekali. Dengan judul bahwa saya bilang tidak ada satu bukti pun yang ditemukan terhadap puing-puing Bahtera Noah. Puing-puing Bahtera Noah, kalau Bang Al masih ingat. Nah itu saya jelaskan, salah satu contohnya ada yang pernah mengklaim menemukan puing Bahtera Noah, bukan kisah Noah. Ngapain kisah Noah? Saya bilang kalau kisah itu sudah masuk wilayah dogmatis, saya bilang. Makanya saya bilang yang saya tuntut adalah bukti puing Bahtera Noah. Berdasarkan apa? Saya jelasin, NCAR misalnya Center of Atmospheric Research. Lalu kemudian penelitian dari George Hagom tahun 1900. Kemudian klaim juga dari tahun 1916 dari Letnan Vladimir. Mengaku ternyata puing Bahtera Noah itu fiktif. Mereka membuat replika. Tahun 1973 begitu juga. Tahun 1993 bahkan itu dimuat di dalam satu narasi The Incredible Discovery of Noah dari George Jamal. Dia mengaku bahwa dia menemukan puing Bahtera Noah. Ternyata dia seorang artis sengaja untuk menunjang popularitas. Lalu tahun 2021 para pemburu relik, salah satunya bernama Andrew Jones, saya bilang, mengaku juga menemukan puing Bahtera Noah. Intinya yang mau saya bahas waktu itu tentang Bahtera Noah yang telah ditemukan, bukan kisah. Bukan kisah. Nah ini Bang Al salah tangkap. Kalau kisah saya nggak peduli. Itu masuk wilayah dogma. Dan itu saya imani. Yang saya tuntut adalah Kenapa sih? Hilang. tahun 2023 diserang oleh 50 ekor naga. Faktanya apakah itu terjadi? Tidak. Maka saya bilang, ini kita bicara soal bukti empirik dan itu belum ditemukan sampai sekarang. Kalau tulisan benar banyak, termasuk Epic of Gilgamesh. Epic of Gilgamesh pun walaupun menuliskan cerita tentang itu masih banyak nanti yang harus diteliti karena namanya tidak terang-terangan. Tapi itu tulisan lagi-lagi, tulisan di batu, hieroglif atau petroglif namanya. Kan begitu dia. Itu loh Bang Al maksudnya. Oke. Saya tanggapi sedikit ya. Oke, begini Bang Neplos. Jadi begini ya. Mungkin kita mengetahui sesuatu, tapi tidak berarti kita mengetahui keseluruhannya. Mungkin kita mengetahui sebagian, tapi kita tidak mengetahui sebagian yang lain. Jadi begitu Bang Neplos. Mengenai puing Noah itu sudah diteliti para saintis Jepang dan para saintis Turki. Di Bukit Ararat itu ditemukan puing-puing papan dan uji karbon itu sudah membuktikan bahwa itu usianya 4.000 tahun lebih sebelum Masehi. Udah diuji karbon oleh saintis Jepang itu. Dan mereka petunjuknya itu dapat dari Epic Gilgamesh itu yang di Mesopotamia. Nah mungkin Bang Neplos belum baca hal ini. Oke, satu. Yang kedua, Epic Gilgamesh yang ditanggapi oleh Bang Neplos tadi, mungkin itu terjemahan orientalis ataupun Amerika ya. Tapi ahli purbakala Ira, Profesor Tahar Bakir, belum menerjemahkan ulang. Dan memang lakop dalam bahasa Akkadia
itu berbeda dengan lako bahasa Arab. Kalau di Arab itu namanya nu, di situ dia menggunakan otonabistim memang. Nah, tapi ini sudah diterjemahkan oleh pakar ahli bahasa purbakala Irak, Profesor Tahar Bakir, dan itu beliau sudah menerjemahkan bahwa jadi tidak hanya tulisan Bang Nelpos, batu bertulis, tapi fakta sejarahnya di Bukit Ararak itu ditemukan sepanjang dari Ankara sampai ke Bukit Judi Ararak itu ditemukan banyak jangkar purba di situ. Sampai ke akhirnya mereka menemukan bahwa kotoran hewan itu diuji DNA bahkan di Jepang itu. Itu mereka dapat bahwa itu memang ada yang usia lebih dari 4.000 tahun sebelum Masehi sudah diuji Bang Nelpos. Bang Jadi Al, bukan begini, bentar. begini, Jadi Bang saya Al, juga satu aja, menyampaikan Bang Al. itu bentar Bang Nelpos. Bentar Bang Nelpos. Jadi jangan langsung menyerang bahwa itu fiksi atau itu nggak benar atau itu nggak ada. Mungkin sesuatu yang kita tidak ketahui, mungkin orang lain tahu, mungkin begitu Bang Nepos. Saya Jadi tidak ada bilang yang fiksi. Sejak kapan saya bilang tulisan itu itulah fiksi? saya bilang Bang Al, tadi, jangan saya butuh manipulatif lah. Oke, makanya saya butuh klarifikasi. Kalau nggak ada berarti di sini kita clearkan. Saya yang anggaplah saya mohon maaf, saya salah dengar. Kita clearkan di sini, kita sama-sama clearkan. Tapi saya juga minta Bang Nepos tarik ucapan Bang Nepos bahwa itu dogma, hanya semata-mata dogma bahwa agama itu tidak bisa dibuktikan dari sejarah. Itu juga tidak benar Bang Nepos. Makam Rasulullah masih ada itu di Mekah. Makam Nabi Ibrahim dan lain-lain. Oke, silakan. Baik. Izin guruku Mualim Zia, izin sekali. Silakan. Nanti Mualim menilai dan menganalisis perkataan saya. Begini ya, Bang Al ya, perhatikan ya. Saya mau kasih satu menit tambah Neflos. Saya mau tambah 1 menit, nanti kamu lanjut ya. Ini saya mau kasih info, mungkin saya tidak benar. Untuk masalah di dalam Islam, akidah bro. Semua orang Muslim, dalil itu nasus katai. Artinya Quran dan hadis sahih. Oke? Yang masalah itu history atau tarikh, itu bukan dalil. Untuk Muslim. Misal, Noah atau Nuh alaihissalatu wassalam, kapan bikin itu bahasa Indonesia laut ya? Itu tidak ada koneksi dengan akidah. No. Yang akidah yang mau pakai orang Muslim itu dalam Quran dan Sahih Hadis. Itu aja bro. Yang history itu ada ini cerita ini konstruksi ini history itu ada banyak kontradiksi bro. Yang tidak ada kontradiksi itu Quran dan Sahih Hadis. Itu tidak ada kontradiksi. Yang yakin apa yang tulis dalam Quran dan hadis sahih. Itu yang akidah pakai Brother Neflos dan semua orang. History bisa untuk belajar, untuk debate atau apa, terserah itu orangnya. Tapi metode saya gak mau lihat history. I don't care what history says. Saya mau lihat apa yang tulis dalam buku dari Tuhan. Artinya firman Tuhan saya mau lihat. History bisa ganti, bisa benar, 100% bisa tidak, ada banyak kontradiksi. Lebih bagus yang orang pakai akidah, apa yang tulis di dalam Quran dan Sahih Hadis. Jazakallah khair. Lanjut Brother Neflos. Bang Neflos, biar ada. Siap, Mualim. Udah. Ya, itu maksud saya tadi, Mualim, bahwa saya bilang itu wilayah imanensi dan semua wajib mengimani itu. Waktu itu diskusinya adalah tentang puing Bahtera Noah. Nah, tadi Bang Al sudah menjelaskan semua. Nah, sekarang saya akan menutup ucapan saya, menarik ucapan saya. Seandainya saya bilang Bang Al, satu aja source resmi yang bisa saya cari sekarang bahwa ditemukan puing Bahtera Noah. Puing Bahtera Noah, bukan catatan tentang Noah. Bukan. Kalau itu wilayah imanensi dan itu harus diimani. Kalau itu. Tapi ini puing Bahtera Noah. Karena ya, tidak semua juga kan. Bagaimana cara membuktikan Isra wal Mi'raj, Bang Al? Bagaimana cara membuktikannya? Itu wilayah imanensi dan kita harus mengimani itu.
Jadi jangan seolah-olah narasi Bang Al bahwa saya mengatakan Islam itu, semua narasi Islam itu harus dibuktikan. Sejak kapan saya bilang begitu? Seolah-olah yang di Al-Quran itu harus terbukti semua. Sejak kapan saya bilang begitu? Ada hal-hal yang belum bisa dibuktikan. Bahkan cerita tentang akhirat belum bisa dibuktikan. Itu wilayah iman. Dan itu harus diimani. Gitu loh. Jadi saya tahu warna itu kalimat. Ismail Miraji itu mu'azzat. Mu'azzat itu. Iya. Betul. Ada yang mu'azzat gak bisa bukti. Kenapa mu'azzat itu akal dan otak gak bisa mengerti bagaimana itu. Semua itu prinsip sama betul, Neflos. Iya, jadi itu saya minta sama Bang Al, saya akan tarik semua ucapan saya akan tarik semua bantahan saya. Seandainya satu saja kirimkan source sama saya, telah ditemukan baik itu jangkar, baik itu tes DNA yang ada di puing Bahtera Noah. Saya tarik ucapan saya mau buka sekarang. Saya mau buka sekarang. Penasaran, soalnya saya sudah lama cari itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang udah ya lanjut. Lanjut Bang Am ditanggapi. Bang Nepo sudah? Oh iya, saya tanggapi sedikit ya. Ya, silakan. Sedikit aja lagi sebelum Abang Moto ini. Oke lah, berarti begini ya. Sebenarnya saya dengan Neplos berarti ini sekarang saya clearkan. Ini mungkin salah paham. Oke ya. Kemudian saya juga meluruskan bahwa saya tidak mengatakan bahwa semua hal-hal yang bersifat agama itu harus dibuktikan dengan sejarah. Tidak. Hanya saja tadi saya mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa genealogi kenabian seperti silsilah kenabian segala macam itu ada ya. Walaupun ada perbedaan pendapat bagaimana orang membuktikan hal itu memang wajarlah khilafiyah ya. Nah, termasuk juga tadi tentang Bahtera Nuh itu ada. Saya tidak mengatakan, nanti saya cari sumbernya, saya share sama Neflos. Tapi yang jelas ya memang di situ ada perbedaan. Tapi satu sisi juga kita tidak bisa juga 100% mengatakan bahwa itu sama sekali tidak ada bukti sejarahnya, tidak bisa juga. Toh makam Rasulullah saja ada di situ. Kan makam nabi-nabi juga masih ada. Artinya saya khawatir nanti opini ini disalahpahami oleh netizen sehingga mereka menganggap bahwa betul agama ini cuma aspek dogmatis saja. Tidak ada fakta sejarahnya, jangan-jangan dongeng ini. Begitu loh Bang Nepos. Maka tadi saya bilang narasi itu kan sering dibawa oleh orang-orang ateis menyerang kita. Jadi kita jangan ikut-ikutan di sana, maksudnya gitu. Itu ya tadi yang dari awal saya luruskan. Karena saya khawatir sekali netizen kita ini kan sangat awam Bang. Jadi kita menjaga akidah umat ini judulnya. Begitu, terima kasih. Bagus sekali. Silakan Bang Moto mau ditambahin. Kalau enggak langsung guru. Saya rasa ini sudah clear ya, kedua-duanya sudah clear lah saya anggap. Sama ini, assalamualaikum, Akhi Neplos, Bang Neplos. Waalaikumsalam, Bang Moto. Sehat antum. Alhamdulillah. Iya, jadi gini, Bang Neplos, sepertinya gini, kemarin kan netizen tuh melihat perdiskusian seru ya antara Akhi Neplos sama Bang Zuma mengenai Dewa Molok dan lain-lain, dan sebagian besar netizen itu tidak melihat saat kita tuh tabayun di Zoom antara Bang Zuma, antara Akhi Neplos dan semua teman-teman yang ada di dalam Zoom. Nah, netizen ini sebenarnya pengen tahu sih hasil clearance-nya seperti apa sih gitu. Dan apakah Bang Neplos ini sudah tanda kutip ya, tapi apakah sudah meminta maaf terhadap Bang Zuma dan Bang Zuma juga sudah memaafkan, atau kedua-duanya saling meminta maaf gitu. Biarkan Sensei Zuma yang menjawab nanti itu soal itu, Bang Moto. Lanjutkan, silakan. Iya, jadi yang kita lihat gini, maksudnya supaya ini clear gitu. Artinya bahwa di antara kita sudah clear, nggak ada masalah apa-apa lagi, kita fight together, kita berjuang bersama lagi. Dan nggak ada masalah di antara kita semua. Sebenarnya ada masalah uang dan sumbangan lain-lain itu juga semua udah clear, termasuk Akhi Neplos semua udah clear, semua udah clear, sebenarnya udah nggak ada masalah. Nah, ini yang berita ini yang netizen mau gitu. Silakan Abang Dazuma maupun Bang Neplos, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa tadi udah panjang lebar saya uraikan apa dari hasil pembicaraan kita semalam di Zoom terkait dengan fakta yang ada di lapangan.
Dan kemudian saya sampai berani kemudian memberi tantangan sayembara gitu. Ada tidak yang bisa membuktikan gitu. Kan tinggal cari tahu tuh. Yang apa? Yang memang betul-betul ingin tahu, tinggal cari tahu. Kalau misalnya dewa itu menyembunyikan sesuatu, tinggal cari tahu nama lengkapnya dewa siapa. Terus kemudian cari di bank mana nama itu ada, buka rekening. Boleh minta printnya kalau perlu gitu. Ya, cuman masalahnya sekarang ini adalah ketika kemarin Dinda Neplos minta buka-bukaan, tapi sekarang justru nantanya ke netizen gitu. Kenapa nggak buka-bukaan apa yang dibicarakan semalam di Zoom? Ya, dibuka aja Dinda, bahwa kita sudah saling memaafkan kesalahan ini seperti apa adanya, supaya netizen itu tahu gitu. Karena sebenarnya gini, saya semalam udah menceritakan informasi tentang, sabar Dinda, sabar. Informasi tentang apa yang menjadi isu di luar sana. Itu sebenarnya adanya kesalahpahaman antara saya dengan Dewa. Jadi ceritanya saya ulang lagi di sini. Dewa waktu itu dia kan japri selalu, apapun masalah dia selalu curhat gitu sama saya gitu, karena dianggap sebagai abang sama beliau. Dia japri, "Bang, saya dapat dana dari seseorang dari Amerika." Itu tanda buktinya dikirim ke saya. Dan kebetulan saat itu juga ada netizen yang menjanji untuk yayasan. Nah, si Dewa namanya orang suka bercanda, dikirimlah dana itu, tanda bukti pengiriman dana itu ke HP saya. Alhamdulillah belum saya hapus, sampai sekarang masih ada. Waktu itu kemudian Dewa minta, "Ayolah Bang, ucapkan terima kasih ke yang transfer ke Dewa. Ucapkan terima kasih bahwa terima kasih Bang sudah mau membantu adik saya Suma gitu, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak sudah mau membantu." Dia minta VN saya untuk mengatakan itu. Manusiawi dong kalau saya muncul pemikiran negatif. Oh, jangan-jangan yang mau transfer ke yayasan ini ngirimnya ke Dewa. Terus kemudian Dewanya minta saya mengucapkan terima kasih seakan-akan dana itu sudah sampai ke saya. Itu poinnya di situ. Sampai saya katakan ke Dewa, "Enggak ah, masa saya yang harus ngucapin terima kasih, kan dananya buat lo." "Jangan," kebilang, "kamulah sendiri yang mengucapkan." "Udah Bang, tapi kan dia juga ngefans sama Bang Zuma. Ayolah please." Saya nggak mau, dan saya tidak kasih VN waktu itu. Nah, singkat cerita, Bang Dewa kirim nomor HP orang tersebut. "Ayolah Bang, ini nomornya, ucapkan terima kasih." Begitu saya cek, nomor HP yang kirim ke beliau dengan yang menjanji ke yayasan itu tidak sama, orangnya juga beda karena saya telepon sama mereka. Ya artinya kecurigaan saya ke beliau itu salah, keliru. Cuman permasalahannya terlanjur ada isu-isu yang kita dengarkan, yang kami dengarkan tentang saudara Dewa. Selalu gini, selalu gini, selalu gini. Waktu itu Ustaz Najak juga konfirmasi ke saya, curhat. "Aduh gimana ini Bang, ada keresahan gini Bang." "Kenapa?" "Netizen banyak mengeluh. Ada yang transfer 50.000, 50.000, 100.000. Loh, netizen kenapa ngeluh? Cuman karena 50.000. Ya katanya si ini selalu minta-minta." Saya katakan, lah kalau dia minta nggak dikasih kan nggak masalah kan? Ngapain dikasih kalau nggak ikhlas? Cuman 50.000 pun orang minta untuk beli rokok pun susah. Kalau misalnya nggak mau, nggak usah jadi disebar ke mana-mana. Jadi cerita saya dengan Ustadz Wafi pada saat itu tentang beliau, saya ceritakanlah keadaan, tapi niatnya bukan untuk menjelekkan Dewa. Ini juga ada informasi gini sebenarnya, tapi ternyata bukan gitu. Ada sumbangan untuk beliau, tapi itu untuk dirinya sendiri. Informasi yang tadi sampai ke Ustadz Wafi. Ustadz Wafi ceritakan entah kemana dia cerita, itu digoreng seakan-akan Dewa ini menggelapkan dana umat. Itu permasalahannya. Dan dana umat itu
digelapkan juga sama Bang Suma, karena Bang Dewa katanya transfer ke Bang Suma. Itu makanya aku bilang, kalau ada transfer, bukti transfer dari Dewa ke saya pribadi atau ke yayasan saya, ada yang bisa buktikan itu, saya kasih tanah saya sebagai jaminan, ganti nama dari nama saya ke nama yang bisa membuktikan itu sebagai hak milik. Itu tantangan saya, karena saya yakin itu tidak ada. Itu dana memang ada, tapi itu untuk pribadi Bang Dewa, bukan untuk umat. Kenapa kita yang panas? Gitu. Mau-maunya kita dipermainkan sama orang-orang yang tidak suka dengan Bang Suma, dengan saya gitu loh. Jadi itu cerita yang sebenarnya tadi malam sudah aku jelaskan. Nah, Dinda Neplos juga sudah minta maaf. Saya juga sudah minta maaf. Nah, ini yang diminta oleh netizen dari Dinda Neplos untuk menceritakan. Saya udah 2 kali nih cerita. Dinda Neplos lagi yang cerita supaya netizen itu puas. Oh, ternyata ada keadaan seperti ini. Karena apa yang saya lihat dari semalam di Zoom, Dinda Neplos kok kayak berbeda dengan yang di sini gitu. Seakan-akan hal ini ditutupin aja, nggak usah, biarlah Bang Zuma yang menceritakan. Jadi orang masih berpikir gitu, oh ini belum clear. Bahkan ada netizen di bawah yang di bawah ada typing, oh si Neplos ini sudah dibayar 50 juta biar diam. Seakan-akan aku membayar dirimu supaya masalah ini ditutup gitu loh. Saya sih maunya kita buka semuanya supaya tidak ada dusta. Dan netizen juga bisa memahami yang sebenarnya. Ya, pertama ini dulu ke Sensei dulu bahwa ini adalah langkah bijak saya karena saya dapat amanah dari guru saya Maulim Zia untuk tidak fokus sekolah. Bahasa guru saya adalah begini bilang, kamu fokus belajar ilmu. Dan itu saya terjemahkan bahwa fokus untuk kuliah, kan begitu ya, program magister. Karena beliau itu adalah orang yang saya anggap guru dan beliau yang menyekolahkan saya. Beliau yang menyekolahkan saya, yang ada di sebelah saya ini. Begitu, itu yang pertama. Sehingga saya tidak mengangkat lagi isu ini. Tapi karena ada arahan juga, usulan dari Sensei Juma dan semua tuan guru yang ada di sini. Baik, saya ceritakan. Apa yang sudah dinarasikan oleh Sensei Juma, ya Bang Juma kepada kita semua hari ini, kepada netizen, itu betul semua ceritanya. Itu memang yang terjadi malam tadi. Itu yang terjadi malam tadi. Ada beberapa poin ya, ada beberapa poin yang saya ceritakan. Baik, ada 3 hal yang menjadi masalah yang saya bawa pada waktu itu. Pertama, kritik saya tentang Dewa Molok. Yang kedua, kritik saya tentang bagaimana adab umat Muslim yang lebih memprioritaskan Bible daripada Quran. Yang ketiga, kritik saya bagaimana adab umat Muslim lebih banyak mengucapkan nama Yesus daripada nama baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi zikirnya kok menyebut nama itu, nama yang diimani oleh orang kafir, kan begitu. Dan tiga-tiganya sudah dibantah, sudah dijawab, dan saya sudah menerima alasan yang paling masuk akal. Berarti selesai. Siapa yang membantah itu? Yang membantah itu adalah guru saya Maulim Zia yang bantah 3 poin penting ini. Selesai kasus itu. Berarti kasus saya dengan Sensei Juma itu sudah selesai. Sudah selesai, dan saya minta maaf pada waktu itu. Nah, sekarang masuk ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua, ini soal isu. Jadi ada 2 kasus ya. Satu soal kritik tradisi debat. Satu lagi soal isu yang beredar tentang debater. Itu dulu yang harus digarisbawahi. Ya, paduka-paduka netizen. Kan gitu. Nah, soal isu yang tadi malam itu sudah kelar. Jadi begini. Isunya, kalau yang saya tangkap, itu bukan berkaitan, bukan soal Sensei Juma menggelapkan dana. Bukan, saya nggak pernah bilang begitu. Saya bilang ada orang-orang di sekeliling pasukan bayangan, bahkan saya pakai bahasa pasukan bayangan, yang isu yang beredar bahwa orang-orang ini menggelapkan dana. Kan itu yang dibahas. Nah, tadi malam sudah dibahas. Ternyata itu hanya soal cerita yang tidak tuntas. Isu
atau informasi yang tidak tuntas. Informasinya ada, tapi nggak tuntas. Pada saat tadi malam sudah dituntaskan, ternyata finalnya adalah, ini saya kasih tahu sama teman-teman netizen ya, yang berkaitan dengan Bang Dewa, hasil pembicaraan tadi malam, ada 2 orang Amerika. Yang pertama, Amerika yang ingin mensupport masjidnya Sensei Juma. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Amerika yang ngefans dengan Bang Dewa. Ya, itu 2 isu. Nah, karena informasinya nggak tuntas, sehingga isu yang beredar orang Amerikanya cuma 1. Yang beredar tuh orang Amerikanya cuma 1. Di mana orang Amerika ini mensupport ke masjid lewat Bang Dewa, tapi dananya nggak nyampe ke Sensei Juma. Padahal ada 2 orang dari Amerika juga. Begitu. Yang sama-sama ngesupport. Yang satu ngesupport karena ngefans dengan satu sosok. Yang satu ngesupport untuk bangunan masjid. Itu informasi finalnya. Faktanya. Dan itu sudah selesai. Udah gak ada lagi isu apa-apa. Begitu. Dan saya bahkan bukan 1 kali saya itu gak tahu sih. Seingat saya 4 kali kayaknya saya minta maaf. Kayaknya 4 kali kayaknya. Itu di depan 64 orang yang hadir di Zoom itu. Kayak begitu. Gimana Sensei Juma? Apa ada yang kurang atau perlu saya tambahi lagi? Saya rasa sudah cukup, Dinda. Cuman ini yang dibutuhkan sebenarnya oleh teman-teman kita gitu ya. Bagaimana kita terbuka dalam kasus ini, bahwasanya apa yang diharapkan netizen adanya keterbukaan di antara dua belah pihak. Terus kemudian terkait dengan debater Muslim, ya memang kita lihat ada beberapa debater kita yang masih baru gitu ya, tiba-tiba terjun, apalagi yang berselancar di komal-komal oten, itu juga merisaukan gitu. Jadi ketika kemudian mereka ditanyai tentang Islam, ya mereka kemudian menjawab ya seadanya, tidak bersanad. Makanya saya sendiri kalau berbicara mengenai hadits, saya tidak berani kemudian untuk terlalu jauh masuk ke dalam. Karena itu memiliki disiplin ilmu yang kemudian harus kita pertanggungjawabkan. Untuk itulah saya mengatakan bahwa ketika kemudian teman-teman ingin ya minimal bisa membedakan antara hak dan batil. Saya pribadi sudah mengungkap berapa kali, saya nyatakan secara pribadi dan juga di depan umum. Saya Bang Zuma kalau dibandingkan dengan adik-adik saya, sesama muslim, saya itu nggak ada apa-apanya. Jadi jangan pernah Anda berharap saya mau debat dengan sesama muslim. Karena ilmu-ilmu mereka meskipun masih muda, mereka jauh di atas saya. Tapi kalau kepada oten, saya berani. Karena saya merasa keilmuan saya terhadap Al-Quran dibandingkan mereka, saya jauh. Makanya saya berani dengan oten. Sesama muslim saya nggak berani. Itu perlu dipahami tuh. Jadi kalau kekeliruan itu muncul ketika standar umat Islam, pengetahuan Islam dipakai menilai Bang Zuma, pasti Bang Zuma itu akan dihujat. Bang Zuma itu tidak ada ilmunya sebenarnya. Kalau umat Islam yang menilai Bang Zuma memang betul. Umat Islam juga harus akui itu. Bang Zuma dari ilmu Qur'annya nihil, dari bahasa Arab nihil, dari tafsir, dari ilmu nahwu nihil. Kalau itu penilaiannya dari umat Islam, saya akui itu sahih. Tapi kemudian kalau itu penilaiannya dari Kristen, kita bisa uji kan gitu. Kalau Kristen yang menilai itu atau di luar Islam bisa menilai itu, kita bisa uji. Tapi kalau sesama Muslim nggak bisa, saya ngalah. Orang-orang ini adalah orang terdidik, mereka anak-anak pondok semua. Apalah saya ini dibandingkan manusia. Kekeliruan muncul kemudian ketika penilaian umat Islam kepada Bang Zuma ini itu dipublish. Harusnya kelemahan-kelemahan seperti itu digunakan di ranah pribadi. Bang, Anda keliru, Bang, Anda salah, ini loh yang benar. Tetapi kalau kemudian
ada muslim yang dijadikan corong untuk nyerang Bang Suma, ini yang payah. Islam digunakan untuk nyerang Islam. Hanya ingin dibuka aibnya bahwa sebenarnya dia nggak bisa ngaji. Itu kelirunya di situ. Artinya bagian dari kita dijadikan senjata untuk nyerang sesama muslim. Padahal ini kan bukan dunia ekonomi, ini dunia perang logika. Sehingga dunia apologet dan dunia diskusi biasa itu berbeda. Ini yang tidak disadari terkadang. Jadi sekali lagi saya katakan, terkait dengan teman-teman yang memang masih mau belajar debat, ya janganlah terburu-buru gitu ke komal-komal oten. Mari kita bertanya dulu kepada sahabat-sahabat yang lain, ilmunya seperti apa gitu. Jadi kesimpulannya pada sisi ini, saya katakan, kalau dibandingkan dengan apologet muslim, dengan Bang Suma, kalau mau diadu ilmunya, Bang Suma itu anak bawang, cuman tua di umur ajanya. Tapi kalau di oten saya bisa diuji. Nah, tapi kalau sesama muslim jangan, saya nggak mau, karena justru saya ini murid beliau, hanya dituakan saja. Itulah yang perlu dipahami. Tetapi kelemahan ini jangan dipublish. Artinya orang Islam tampil, oh salah itu. Macam kemarin ada seorang ustadz, sampai saya juga marah sama dia. Dia publish kemudian kelemahan-kelemahan, ini salah, itu salah, ini salah itu. Iya, kalau salah tolong dibuka di belakang apa yang salah, tolong terangkan kayak begini. Kelirunya di mana supaya ke depan tidak lagi salah, kan begitu. Ini dia tidak bersama dengan orang-orang di luar Islam kemudian menyerang Bang Suma. Sedih saya. Padahal niatan saya itu tampil bukan karena mau dikenal orang pintar, bukan. Cuman karena giroh aja, semangat. Ada yang melatar belakangi itu semua. Rasa cinta sebenarnya yang melatar belakangi itu, cinta kepada teman-teman kita. Jadi kalaupun ada materi yang kemudian keliru, ya saya buka diri kan. Tidak ada itu yang ngejapri saya tolak. Kecuali kalau masalah rumah tangganya, Bang kenapa suami saya belum pulang, udah 3 malam. Loh jangan yang kayak gitu, aku dijapri. Gak ada urusannya dengan aku itu. Banyak yang kayak gitu-gitu. Bang suamiku gini, aku sudah tidak dinafkahi batin selama sebulan lebih. Lah apa urusannya dengan saya? Mau ku kirimin sarung bekas. Jangan yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau bertanya atau kemudian menyampaikan, ini loh Bang, masalah ilmu mantik itu tekanannya di sini. Nah, itu baru top. Itu baru Islam namanya. Jadi ya anggaplah saya ini adalah teman-teman, anggap saya ini adalah prajurit yang kemudian rela mati berdarah-darah di lapangan untuk berperang. Antum semua adalah jenderal-jenderal saya yang ada di belakang. Tapi ketika saya ingin dilepas untuk berperang, isi saya dengan amunisi-amunisi, isi saya dengan senjata-senjata yang dahsyat. Jangan pada saat saya berperang di lapangan, bukannya saya dibantu, justru saya ini kemudian diteriaki dari belakang. Musuh di depan, saya sudah ada di depan, yang di belakang neriakin saya, kamu salah, kamu jahil, tidak kayak begitu, so tahu kau. Jadi saya semangatnya turun jadinya gitu. Yang mana saudara saya di sini? Yang di depan atau yang di belakang? Musuh saya yang mana? Yang di depan apa yang di belakang? Ya saya sih maunya kita saling mengisi. Jadi karena ya sudah terlanjur ada di sana sebagai tameng, diisi dengan amunisi. Jangan dibocorin, ibarat balon jangan dikempesin pakai jarum sampai mati sendiri di lapangan. Kenapa? Belum tentu juga ada orang yang mau gitu ya. Kita ada berapa muslim di Indonesia ini? Belum tentu juga ada orang yang mau menghabiskan waktu seperti saya untuk kemudian memberikan jabaran terhadap apa yang mereka hujatkan tentang Islam. Belum tentu. Banyak orang yang pintar, banyak kiai, banyak ulama, banyak dai, banyak mubalik, lulusan luar negeri, S1, S2, S3, S tontong sampai ilmunya sudah pecah kepalanya itu nggak muat lagi. Tapi mana dia mau berani ada kesempatan untuk nyentuh dunia apologet seperti ini? Ya jadi kita yang sudah menghibahkan usia, tenaga dan seterusnya di dunia seperti tinggal disupport aja, jangan diturunkan semangatnya gitu.
Nah, kondisi yang ada sekarang ini adalah ketika Dinda Neplos ini muncul dengan warna yang terbelalak baik di Islam maupun Kristen, ini dijadikan sebagai suatu keadaan di mana beliau dicoba untuk digait, diambil, ya, disusupi. Saya tahu itu, meskipun Dinda Neplos ini tidak merasa, tapi saya tahu beliau ingin diambil, minimal dirasuki, minimal dipengaruhi untuk kemudian berdiri di baris depan mereka. Karena musuh yang saya alami sekarang ini, musuh saya itu tidak cuma satu. Musuh saya itu banyak. Dari beda keyakinan, yang merasa dia juga Islam tapi bukan Sunni. Lalu kemudian ada juga yang dari internal Islam, baik itu yang dari cendekiawannya, dari orang-orang terpintarnya maupun yang awam. Banyak musuh itu. Jadi kalau bukan saudara-saudara yang perhatikan kita ini, ya mau kayak mana lagi? Belum lagi isu korupsi, penggelapan dan seterusnya. Waduh, itu melemahkan gerakan. Tapi insya Allah saya akan tetap istiqomah, tetap akan berjuang, dan semoga Dinda saya Neplos ini bisa berdiri bersama dengan saya ke depannya, bersama dengan teman-teman untuk kemudian menghalau setiap hujatan, hinaan dan tuduhan terhadap agama Islam. Dan saya akui juga bahwa memang Bang Suma itu masih perlu banyak belajar dari segi bahasa, dari segi kata-kata, dari segi penyampaian, kemudian bahasa-bahasa yang tidak selayaknya. Bang Suma harus introspeksi diri juga untuk mengurangi hal-hal seperti itu. Dan itu saya dapatkan dari adik-adik saya. Sudah ditegur, Bang, ya, dialektika itu ada hukum-hukumnya yang mengatur kemudian seperti apa kita harus berbicara. Kurangi tendensius, kurangi emosi, kurangi marah dan seterusnya. Ya alhamdulillah, masukan-masukan seperti itu yang kita harapkan untuk saling membenahi diri dan juga membenahi pasukan-pasukan kita yang ada di lapangan. Ya saya kira begitu, adik-adik sekalian, rekan-rekan, sahabat-sahabat pada guru saya di sini. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya ya, semua ini ada hikmahnya pastinya kita untuk memperbaiki diri. Dan saya berharap sekali lagi ya Dinda Neplos kembali di kita seperti dulu, sama-sama kemudian untuk untuk berjuang bersama. Kalaupun saya ada keliru, ada salah, saya minta maaf. Itulah kelemahan saya, gitu. Kelemahan dan kekurangan itu bisa ditutupi dengan adik-adik saya. Saya kira gitu dari saya sementara. Silakan yang lain. Silakan. Semangat semua. Iya, oke. Silakan, ada lagi yang mau ini ditambahin lagi, silakan. Umi? Ya, ini ya saya tambahin ya. Jadi, teman-teman netizen, simple aja. Bahwa kalau dikira Neplos akan membiarkan Oten tidurnya nyenyak, itu adalah cita-cita Oten. Catat itu. Catat. Betul. Saya itu iya kan, Sensei? Itu catat. Iya. Iya, jadi jangan kira Oten tidurnya akan nyenyak gitu. Gak bisa. Gak akan nyenyak tidurnya. Terhadap Oten yang mana dulu ya? Terhadap Oten-Oten yang memang layak untuk diganggu tidurnya. Jam-jam tidurnya itu diganggu. Kayak begitu ya. Tapi kalau memang Oten, salah satu contohnya ya, ada Oten yang memang dia tidak ada nilai hujatan, dia tidak ada nilai ejekan, dia mau diskusi dalam diskursus akademis ya, tidak ada tendensi-tendensi lain selain daripada kajian ilmu, itu pasti saya biarkan, bahkan saya doakan semoga tidurnya itu nyenyak. Semoga tidur Anda nyenyak, wahai orang yang berbeda keyakinan dengan saya. Pasti itu. Tapi untuk orang-orang yang memberikan subhat, saya pastikan tidurnya nggak akan nyenyak. Bahkan kalaupun tertidur pasti mimpi buruk. Kayak begitu. Tenang aja. Amunisi kan belum dikeluarin semua. Sabar aja lah. Kan Putin belum ngeluarin nuklir. Ya pelan-pelan aja, kenapa? Dinikmati dulu. Dinikmati pelan-pelan. Sampai tergores sampai ke tulang-tulang. Sabar aja lah. Tenang aja teman-teman netizen ya. Ya, udah. Siapa lagi? Silakan Umi. Umi Dini, silakan. Wah, tiduran Umi. Bang Al. Insyaallah, alhamdulillah. Cukup tadi yang disampaikan teman-teman semua, dan mungkin betul kata Bang Zuma, ini besar sekali hikmahnya ya.
salah satu hikmahnya adalah merapatkan barisan, menepis subhat, dan menguatkan ukhuwah di antara kita, insyaallah. Jadi kita semakin saling kenal ya, saling mengingatkan, dan mudah-mudahan dengan ini kita jadi tambah semangat lagi ya, bahwa sebenarnya kita ini niat yang sama ya, hanya saja mungkin itulah memang perlu ada evaluasi, perlu ada silaturahim ya. Mudah-mudahan ini semakin baik ke depannya, insyaallah ya. Gitu Bang Abi. Oke, makasih Ustaz. Bang Moto. Iya, kalau aku hanya ingin menambahkan, jadi begini, Muslim itu satu tubuh, Muslim itu saling menguatkan, dan untuk teman-teman kita di netizen, kita di sini tuh bukan untuk membenci seseorang, apalagi itu saudara Muslim kita, dan kita tuh berjuang bareng, jangan dibenci, gitu, jangan kamu ini begini, kamu ini begini, kamu ini, come on, janganlah, gitu kan. Nggak usah kayak gitu. Ini tetap saudara kita selama lisannya, selama lidahnya masih basah dengan syahadat. Jangan terlalu jangan terlalu keras gitu. Tadi apa yang dijelaskan sama Bang Zuma, di dalam dunia apologetik itu masing-masing itu ada punya passionnya masing-masing, ada punya cirinya masing-masing, keilmuannya masing-masing, dan di sanalah kita tuh saling melengkapi. Yang tahu A memberitahu yang B, B ke A ke C, semuanya di balik layar. Kami ini semua tuh belajar semua, belajar. Saya belajar sama Mas Nandar, saya belajar sama Bang Zuma, saya belajar sama semua tuh guru-guru saya gitu. Semua tuh saya tuh belajar. Nggak asal apa ya. Kita tuh semua tuh saling melengkapi dan saling mengisi gitu. Jadi dimana kedepannya nanti ketika kita berapologet atau mengeluarkan satu hujah itu kita semua satu suara gitu. Dan apalagi ya, kita semua baik Bang Neflos, Bang Zuma, Mas Nandar, Umi Dini, Bang Al, Pak Amir JCC ya, sama Akhi Zia gitu. Ini semuanya kita tuh tetap berjuang bersama-sama. Tetap kita tuh tetap turun di grassroots-nya untuk berjuang bersama-sama, tidak ada yang terpecah, insyaallah. Itu kurang lebih dari saya. Oke. Mungkin dari hostnya sedikit ya, dari hostnya untuk netizen yang di bawah. Kita perlu mendukung guru-guru besar kita dalam berdakwah ya kan. Caranya dengan typing yang memberikan semangat ya kan. Memberikan semangat agar beliau-beliau ini tetap eksis dan kontribusi dalam hal berdakwah ini walaupun dalam satu ayat. Ya, itu aja mungkin dari saya. Mungkin yang lain silakan guru-guru. Bang JC silakan. Ya, Bang mungkin JC. dari saya sedikit ini ya. Ya. Boleh? Silakan Abang, silakan. Iya, ini kan momen yang bagus ya. Momen yang tadi malam itu bagus. Jadi saya usulkan untuk kita rutin untuk mengadakan pertemuan sesama kita untuk membahas sesuatu, ada isu sedikit pun, sekecil apapun, ayo kita ke ruangan yang lain. Karena di TikTok ini kan ruangannya umum. Umpamanya kita itu ada permasalahan mengenai pendapat A, pendapat B, ataupun ada fitnah-fitnah. Sebelum fitnah itu berkembang lebih panjang lagi, ayo kita kumpul lagi. Seperti yang tadi malam kita selesaikan. Ini akan merapatkan barisan kita. Jadi perlu evaluasi. Evaluasinya di mana? Yaitu kita adakan di Zoom. Terserah di Zoom mana, di Zoom JCC ya monggo, di Zoom MMCI yang digawangi oleh Ustaz Juma, monggo. Karena kita perlu wadah untuk itu. Dan jadikan komal-komal ini sebagai ajang kita berdakwah. Zoom kita jadikan sebagai ajang untuk pertemuan sesama kita sambil mengkoordinasi apa dan bagaimana langkah-langkah kita selanjutnya. Itu sih usul saya dan sudah diakomodasi oleh beberapa teman. Insya Allah kedepannya lagi mungkin 1 bulan sekali, mungkin 2 bulan sekali kami akan melayangkan undangan-undangan kepada sahabat-sahabat kita atau pejuang-pejuang kita. Itu usul dari saya, semoga dimaklumi dan dipahami. Itu aja dari saya, Haus. Boleh dari saya sedikit ya, izin ya, Bang Wan ya. Silakan abangku. Ini khususon ini untuk satu netizen yang sudah menang nominasi menjadi yang mengalihkan perhatian saya ya. Pertama, yaitu yang bernama selamat untuk Mbak Wiwi Arif, typingannya berhasil
membuat saya fokus dengan Anda. Jadi begini Mbak Wiwi ya, jangan malu-malu untuk komunikasi dengan saya kalau mau tahu cara mengambil perhatian dari orang yang di sebelah saya yang bernama Bang Zuma atau Sensei Zuma. Jangan malu-malu. Itu yang pertama, harus ada usaha dulu. Tetapi usaha itu juga harus ada seni, ada nilai estetik. Jadi saya tahu muara bahasa itu kemana. Saya tahu muara bahasa itu. Kalau memang ada ketertarikan, coba sesekali nanti saya kasih ruang ngobrol. Nanti saya minta wabil khusus dari Sensei Zuma. Sensei Zuma ada sepertinya orang yang sudah urgensi sekali ingin mengekspresikan itu kepada Sensei Zuma. Barangkali mengobrol sudah senang sekali hatinya. Bernama Wiwi Arif ya. Wiwi Arif. Begitu ya. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Saya bakal ajarkan nanti bagaimana cara mengecoh perhatian Sensei Zuma. Saya tahu. Biar nanti perhatian Sensei Zuma teralihkan kepada Mbak Wiwi Arif. Itu ya. Jangan malu-malu. DM saya sekarang, saya pasti balas. Terima kasih. Oke. Jadi macam juga ini. Ini ada Saya kira sudah cukup ini ya, host. Sudah cukup penjelasan dari Bang Zuma, clear daripada Mas Neflos dan teman-teman yang lain, mulai dari fitnahan, mulai dari mu'alaf sudah kita bahas. Buat teman-teman yang masih belum bisa melihat di channel masing-masing itu ya. Silakan disimak di sana agar tidak ketinggalan berita. Saya kira majelis untuk hari ini kita cukupkan ya, Bang Zuma, Bang Neflos, Mas Nandar. Iya Bang. Sudah cukup. kalau Bang Ditutup Neflos aja, tetap Bang. saya ikat di sini dia. Ya, lanjut. Ana mohon izin guru-guru semua mohon undur diri. Assalamualaikum. Bang Al, kita warahmatullahi mungkin wabarakatuh. di Zoom belum sempat maaf-maafan ya Bang Al ya. Oh iya, Saya Bang Neplos saya mohon juga. maaf Saya mohon maaf. sebesar-besarnya I kepada love you Bang full Al. Bang Neplos. Semangat selalu. Terdalam. Ya, mohon maaf saya juga. Bang Al, Dari hati juga saya paling mohon dalam saya minta maaf. Sebesar-besarnya. Sama-sama Bang, Makasih sama-sama. Bang Al. Jazakallah. Ya untuk itu kita mungkin lebih baik untuk meramaikan daripada komal-komal saudara kita bergeser ke komal saudara kita yang lain untuk ikut meramaikan. Jadi jangan ngumpul di satu titik berjam-jam sehingga nanti kedepannya menimbulkan keiri-dengkian ya, keirian hati saudara kita. Lebih baik room ini kita tutup, kita bergeser ke room yang lain. Mungkin Mas Nandar, mungkin Mbak Dini bisa membuka komal, kita bergeser ke sana. Bagaimana usul saya ini? Setuju apa tidak? Iya, silakan aja Bang. Setuju bro, setuju. Bebas. Kalau begitu. Cuma Bang JCC ini Bang Zuma saya ikat dulu di sini sebentar gitu. Nah ini makanya itu kita itu meratakan semua ya, meratakan. Memberikan dukungan kepada pemilik komal yang saya dengar sekelintingnya kan pingin agar diramaikan oleh Bang Zuma, oleh Bang Neplos, mungkin Bang Ali, mungkin Mas Yonandar. Kita bersilaturahmi ke antar komal. Bagaimana usul saya ini? Kalau disetujui, saya minta izin untuk turun. Dan nanti kan Mas Nandar, mungkin Mbak Mican ini yang bisa buka komal. Itu aja, kalau begitu saya mohon izin dulu karena saya juga ada kesibukan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih buat semuanya dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wiwi ngamuk di bawah dia. Aku ngeliatin. Aku mau ngasih ini, boleh nggak? Ngasih apa kesimpulan, boleh nggak? Silakan Abang. Silakan. Gurunda, siap-siap Gurunda ya. Silakan. Nah, jadi ini ada 3 poin premisnya, baru nanti kesimpulannya terakhir. Yang pertama, premis pertama ya dari case-case yang beredar ini adalah Gurunda salah tempat curhat. Itu pertama. Yang kedua, yang dicurhatin salah nangkep. Itu yang kedua. Ini yang ketiga Gurunda, yang dapat bocoran merasa perlu dibawa ke publik. Nah, permasalahannya tuh di situ. Solusinya apa? Solusinya Gurunda nggak boleh curhat. Itu Gurunda. Nggak boleh curhat aja itu. Selamat datang di kebenaran. Dan Enak di situ. aja aku. Di situ ada pasangan, aku nggak ada. Curhat sama tembok. Oh iya ya. Gimana tuh? Ya udah, curhatnya sama Allah aja nanti berarti. Aja Allah. Makasih. Itu Kita paling siapa yang baru aman. masuk ini Gurunda juga ini Ustadz Alif.
Assalamualaikum Host, kalau warahmatullahi ada hoten, wabarakatuh. aku diturunin aja nggak apa-apa. Waalaikumsalam Biar warahmatullahi Bang Mai dan yang wabarakatuh. lain kenyang dulu nih. Dia butuh Ya, hoten oke. ini. Silakan. Iya. Nanti kalau ada Ustadz hoten aku Alif. turunin aja. Oke, nanti. Ustadz Alif ada yang mau disampaikan, Ustadz Alif? Ya, kalau saya menyampaikan alhamdulillah saya senang mendengar ini ya, obrolan ini semuanya apapun itu semuanya berujung dengan indah dan ya inilah menunjukkan akhlak dari saudara-saudara pejuang kita muslim. Mari kita lanjutkan dakwah, lanjutkan perjuangan, fokus kepada memang yang benar-benar sedang memusuhi atau melawan dari cahaya Islam itu. Untuk saudara-saudaraku, Gurunda, Bang Juma, apalagi Bang Neplos semua, Kang Yonat, Umi, Kang Kores, saya sebut satu-satu. Kang Moto, Ustadz Unggul, yuk kita tetap semangat, fokus sebagaimana dari dulu kita fokus benar-benar melawan hujatan, cacian terhadap Islam dan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kan misi kita dari dulu. Allahu Akbar. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Unggul, silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Hos, Moremoto, my pena tua pena tua. Evangelis Jonathan Nandan. Insyaallah. Umi, terus Bang Umi tidur kayaknya, ketiduran Umi. Nanti nggak apa-apa. Oke. Ya, lanjut Pak Ustadz. Bang Nevlos, Iwan Villa di bawah, iya ya. Siap. Ya ini baru aja sampai kantor, jadi apa? Ngikutin tadi karena kan nggak sempet buka. Ya. Iya, Ustadz Endunku. Si One Boy udah dijewer belum? Kenapa Gurunda Zuma doang yang dijewer? Oh iya. Naikin Muslim. Oh iya. Gitu ya? Naikin Kristen. Oh enggak nanti pada waktunya ya, berjalan pelan-pelan. Iya, oke. Ini kan kurva belajar. Saya belajar, netizen yang live chat belajar, terus host juga belajar ya, agar kita ke depannya makin menjadi baik. Kemarin hari kan saya bilang ya, bahwa kita diajarin, dibimbing Allah, diperingatkan Allah untuk setiap kita menjadi lebih baik melalui Bang Nevlos. Ini proses kristalisasi ya, makin menguatnya kita, kemudian bermusahabah, mana yang kurang kita perbaiki. Jadi jangan alergi terhadap kritikan ya. Dan alhamdulillah semuanya telah kita lalui dengan baik. Yang belum adalah nanti pada waktunya berjalan berbarengan generasi penerus nih, pelanjut kita. Terus juga dengan terlalu mudahnya, fleksibelnya TikTok, sehingga semua orang bisa buka komal. Nah nanti insya Allah pada waktunya sambil berjalan, para hosters ya mungkin ya, para pembuat komal juga punya standar. Ini loh komal gue, isinya baik, orangnya baik, dan ada manfaat ketika Anda masuk di sini. Sebab kan viewer itu bisa 2 jam, 3 jam, atau semalaman penuh ya. Jadi harus sajikan sajian-sajian yang berkualitas. Ketika mereka meninggalkan room, ada manfaat yang mereka bawa. Gitu Bang Host, standby lagi dong. Amin. Aku boleh izin lanjut sedikit? Afwan tadi lupa. Silakan Ustaz. Iya. Jadi kita alhamdulillah berkumpul di sini ya, kangen berkumpul seperti ini. Mumpung saya juga lagi kumpul, ya belajar dari fenomena dan pengalaman belakangan ini bahwa keadaan sekarang ini memang untuk kita ya sebagai umat Muslim yang sering hadir, yang sering kita bermujadalah di sini, memang ada satu sisi poin kebanggaan kita adalah di mana umat Islam itu memahami, mempelajari kitab-kitab yang memang diimaninya, misal Al-Quran dan hadis dan seterusnya, walaupun istilahnya kita masih posisi sebagai tahap sebagai pembelajar atau orang yang sedang belajar. Nah, namun
melihat perkembangan belakangan ini, jangan sampai itu adalah melenakan kita sehingga kita lupa bahwa belakangan ini juga kita juga bisa harus melihat mereka pun banyak terus belajar. Ini yang saya coba tangkap mungkin ini ya dari pengalaman mereka sangat belajar, banyak belajar. Jangan sampai, karena kadang agak malu ketika justru mereka banyak belajar, kita tidak tahu ternyata mereka pun sudah menguasai, dan yang malu itu kita kalah menguasai. Itu yang bikin sedih. Jangan sampai seperti itu, karena ya sama, mereka pun nggak mungkin stagnan hanya modal begitu-begitu aja, nggak mungkin. Pasti mereka pun berkembang terus berkembang. Ketika tahu menyerang Muslim karena mereka tidak memahami dari konsep original dan sebagainya, otomatis mereka pun banyak yang belajar. Ternyata begitu mereka pelajari, oh mereka pun bisa, dan seterusnya. Nah ini pun jangan sampai melenakan kita. Akhirnya memang kita harus tetap banyak belajar dan terus belajar. Perdalam ilmu kita, juga perdalam memang serangan. Jadi sama-sama lah, namanya juga pertarungan seperti itu ya. Kalau konsep pertarungan mungkin Gurunda juga paham, memang sering melatih pertarungan. Selain untuk membela diri, perkuat dari dalam, juga pelajari terus jurus-jurus senjata dari lawan. Itu pengharapan saya, karena saya melihat dari fenomena belajar dari pengalaman belakangan ini. Pertajam terus ilmu di dalam dan pertajam juga ilmu serangan. Terima kasih. Iya, terima kasih Ustadz. Insya Allah. Saya izin sejenak di sini zuhur 10 Oke, sampai 15 menit kita gabung lagi. siap Gurundaku. Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana kita ngobrol-ngobrolnya Pak? Iya. Emang udah ada terhitungnya di bawah? Ada banyak di bawah ngantri. Apa hostnya tuker gitu, Ustadz Unggul? Mana sih Bibi tadi ya? Saya cari-cari dari kok nggak ada lagi nih. Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, ya, terima kasih atas kebersamaannya. Saya kira semua masalah sudah dituntaskan. Semua keadaan yang kemudian membuat kita gelisah beberapa hari ini udah clear semuanya ya. Intinya bisa jadi Dinda Neplos ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan para apologet untuk kemudian menyerang Bang Suma gitu ya. Sehingga kita sebagai netizen ini gelisah juga dibuatnya. Jadi mereka sudah tidak mampu kemudian menjatuhkan para apologet, khususnya Bang Suma ya, sebagai pion di lapangan, yang kemudian bagaimana cara melumpuhkan pergerakan Bang Suma itu dengan cara-cara fitnah, menggunakan orang Islam itu sendiri, yang kemudian ya alhamdulillah pada siang hari ini dari semalam ya kita sudah di Zoom untuk kemudian menceritakan duduk perkara yang sebenarnya, apa permasalahan yang ada di lapangan gitu ya. Karena saya tidak perlu menanggapi terlalu serius tadinya, tapi oleh karena terlalu berlebihan, terlalu ini ya, saya mau tidak mau harus turun tangan untuk menjelaskan perkara yang sebenarnya. Dan alhamdulillah semua sudah clear, nggak ada lagi permasalahan tentang itu. Setelah ini masih ada lagi fitnah-fitnahan, ya udah biarin aja, tidak perlu lagi diambil hati tentang cerita-cerita tentang pribadi, tentang masalah-masalah donasi, masalah itu yang nggak usah kita gubris ya. Teman-teman juga saya ucapkan banyak terima kasih banyak telah berdonasi selama ini ke pergerakan masjid kita. Insya Allah itu jangan sampai ternoda dengan adanya isu-isu kayak begini ya, karena itu adalah murni karena Allah. Terus kemudian terkait dengan fitnahan ini, saya rasa sekali lagi saya katakan sudahlah ya, kita sudahilah ya. Fitnahan begini tidak usah lagi digubris, tidak usah lagi berkongko-kongko di YouTube atau di Komal yang membahas tentang masalah donasi terkait dengan masjid, karena semua sudah kelar, tidak ada lagi masalah, semua sudah terbuka. Jadi bisa jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa hal ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu ya, supaya Dinda Neplos ini kemudian menjadi corong bagi mereka untuk nyerang apologet Muslim.
Tapi alhamdulillah dia sudah minta maaf, sudah dijelaskan semuanya. Hanya saja saya berpesan kepada oknum yang sudah membantu Bang Dewa, karena Bang Dewa semalam itu sangat terpukul ya, sangat terpojok, terpukul disebabkan oleh karena ada oknum yang melapor ke apologet lain terkait dengan perilaku beliau yang konon ceritanya suka minta gitu. Tapi saya rasa kalau orang minta kita tidak mau kasih ya sudah, kalau risih ya diblokir aja, nggak usah dicerita kemana-mana gitu. Nah itulah juga susahnya kalau netizen maaf, oknum ini merasa dekat dengan apologet, merasa dekat sehingga dia merasa sudah bisa curhat dan seterusnya. Nah kami ini adalah orang yang banyak masalah di lapangan. Jadi kalau ditambah lagi dengan curhatan-curhatan kalian, curhatan-curhatan oknum ini tentang masalah pribadi, dijapri sama apologet, dimintai duit untuk beli rokok, untuk beli beras, ya nggak usah lah itu hal itu disampaikan ke apologet lain. Karena ini jadinya seperti ini. Yang kasihan itu Bang Dewa. Padahal cerita yang sebenarnya adalah ibarat Bang Dewa itu seperti lilin. Jadi dia menerangi orang demi untuk membantu saudaranya. Dia ini rela untuk minta-minta, alasannya untuk beli beras, alasannya untuk beli rokok, padahal bukan untuk dia itu sepenuhnya. Dia punya saudara yang juga apologet dulu, yang sekarang masih ada di lapas, yang dia hidupi, yang selalu minta rokok, minta beras dan seterusnya. Ya minta kayak gitu-gitulah. Sehingga Bang Dewa ini selalu pasang badan, rela untuk minta, oleh karena sudah merasa dekat dengan netizen, ya sehingga dia beranikan japri, minta beli rokok dong, lagi ini. Dana itu dikirim ke Dewa. Habis itu Dewa kirim juga. Semalam kita sudah buktikan memang betul. Jadi Bang Dewa ndak pakai sendiri. Itu pun yang ditransfer paling tinggi 500.000. Itu pun cuman sekali. Habis itu dijapri lagi, minta ini lagi. Risi dia, diblokirnya Bang Dewa. Habis itu dia lapor ke apologet lain. Apologet lain merasa risih dengan Dewa. Akhirnya terungkaplah masalah ini. Ya, jadi tolonglah rekan-rekan sekalian yang merasa yang merasa selalu dimintai Dewa, ya saya mewakili beliau untuk minta maaf. Maafkan kami yang menyusahkan saudara atau saudari. Kami doakan semoga apa yang Anda berikan kepada saudara kami Dewa itu bisa menjadi amal jariah, bisa menjadi dasar pijakan untuk kemudian rezeki Anda bertambah dengan Anda memberikan uang 50.000. Kemudian Anda merasa risih, mudah-mudahan dengan uang yang 50.000 itu saudara bisa kemudian rezekinya makin meningkat, ya, rezekinya makin lapang, rezekinya makin bertambah dan makin berkah gitu ya. Kalau cuma 50.000, 500.000, ya saya rasa ikhlaskan aja, nggak perlu dilaporkan ke apologet lain. Ya kecuali kalau Anda sudah nyumbang 1M, 2M sampai 500M, ya mungkin bisa. Tapi kalau cuma 50.000 sudahlah. Jangan gara-gara uang kecil kayak gitu, kasihan apologet kita gitu ya. Kasihan karena mereka juga berapologet itu kan menghabiskan waktu, menghabiskan pulsa. Mereka bayar HP, beli pulsa, kemudian bayar listrik, yang pakai wifi di rumah bayar wifi. Apa pernah kita pikirkan itu? Apa pernah kita pikirkan bagaimana mereka berdebat berjam-jam, mereka minum kopi, mereka sambil merokok, mereka sambil nyalain AC, nyalain kipas angin, nyalain lampu, yang pakai laptop, nyalain komputer dan seterusnya. Apa pernah kita pikirkan itu? Belum lagi ketika mereka lapar, mau makan tapi sedang berdialog. Apa pernah dipikirkan itu? Hanya gara-gara 50.000-nya, teganya. Ya Allah ya Rabb. Jujur semalam itu saya nangis loh. Semalam itu saya keluar air mata loh. Hanya gara-gara 50.000.
orang menceritakan apologet sejahat itu gitu. Seakan-akan dewa itu penjahat, seakan-akan dewa itu maling gitu. Padahal apalah artinya? Orang kan minta. Kalau Anda tidak suka, Anda risih, tinggal diblokir, nggak usah dilapor ke teman-teman yang lain. Kan kasihan. Ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang belum ikhlas juga, tolong DM saya atau japri saya, Bang Suma, saya tidak ikhlas. Dulu ada saya transfer 7M ke Dewa, saya tidak ikhlas, tolong dikembalikan. Insya Allah saya akan usahakan. Ya, kalau 50.000 ya silakan aja japri saya, Bang Suma, ini nomor rekening saya, tolong kembalikan uang saya yang ke Dewa, 50.000, 100.000 atau 500.000. Ya janganlah diperlakukan seperti itu ya. Ingat rezeki saudara-saudara kita itu Allah berikan tidak langsung turun dari langit, tapi melalui kita. Anda kerja, dapat rezeki, ada apologet minta, kemudian Anda kasih. Bisa jadi kalau Anda tidak kasih, dana itu Anda makan jadi penyakit, entah tumor, entah ginjal, atau uang itu Anda pakai untuk mengobati karena musibah yang lain atau apa. Ada saja. Jadi Allah membersihkan rezeki kita itu dengan kita berinfak, bersedekah. Masa gara-gara orang minta rokok, "Ukti, transfer 50.000 dong, aku pingin beli rokok, lagi nggak ada duit nih." Masa kayak gitu aja Anda sampai tega gitu menceritakan apa yang Anda ini ya. Saya juga curiga kalau Anda sudah japri-japrian sama dewa, terus Anda itu adalah cewek, ya saya juga curiga. Kok bisa nomor Anda ditahu sama dewa? Ada apa? Kan gitu. Ada apa kok nomor kontaknya diketahui oleh dewa? Kok bisa japri-japrian, habis itu Anda blokir? Ayo. Ada apa? Setelah dewa ternyata punya bini, bisa jadi Anda kecewa, Anda tidak ikhlas karena Anda berhasil menggait hatinya dewa. Lantas 50.000 itu Anda jadikan acuan untuk memfitnah beliau, menjelek-jelekkan beliau di apologet-apologet lain. Hayo, kenapa coba ada nomor dewa sama Anda? Ayo. Ini pertanyaan yang Anda harus jawab. Hayo, ada apa gitu? Apakah ada sesuatu yang terputus di sana sehingga yang tadinya sesuatu menjadi sesuatu? Hayo. Nya, masih mau kau datang besok? Mati balik. Hanya gara-gara 50.000 umat Islam apologetnya semua dihujat. Ayo. Mau tanggung jawab? Hayo. Saya mah kalau ada yang kasih masjid, memang aku serahkan nomor HP ku. Dewa mana ada nomor HP-nya disimpan di YouTube-nya? Ayo, kenapa Anda bisa tahu japri-japrian sama dia? Hayo, kena lu sekarang. Makanya jangan gara-gara 50.000 ya kita semua apologet jadi korban. Gitu. Jadi teman-teman, kalau memang mau memberi yang ikhlas, tidak perlu tahu nomor pribadi. Kalau Bang Suma tahu nomor Bang Suma memang ada. Bang Suma memang ada di channel, tapi itu untuk masjid, bukan untuk pribadi. Halo Bang Suma, aku transfer 5M ya, namaku ini, aku PNS loh, aku punya gunung emas, kita janjian yuk jumpa. Mana ada yang kayak gitu. Kalaupun ada pasti langsung gue blokir. Ya, jadi janganlah yang kayak gini dijadikan sebagai sesuatu yang bisa membuat persaudaraan rusak. Kasihan lapar karena saya seharian parkiran tapi nggak dapat duit. Akhirnya aku ini mau merokok, tapi jujur semua itu aku kumpulin untuk teman kita. Dia sebut nama. Masih ingat gak kemarin ada yang teman kita di lapas tuh, itu masih ada kan, dia kan berapa puluh tahun kenanya. Nah kita sudah nggak pedulikan dia. Aku udah nggak lagi sama orang itu karena
Ya itu dia cara saya, masa tiap hari harus minta di saya gitu ya kan. Akhirnya saya tidak lagi berkomunikasi dengan beliau. Dia japri terus. Tapi kalaupun saya kasih, saya melalui dewa, nggak mau lagi. Jadi saya kasih, dia minta, Bang Zuma, aku lapar kayak gini-gini, aku dipindahkan selnya gini-gini, tolong dong kirimkan ini. Aku kirim, tapi melalui dewa. Wah ini kirimkan ke beliau. Nah dewa juga begitu, selalu dijapri tiap hari. Dia minta ke orang-orang yang japri dia. Pasti anda kan yang mulai duluan. Bang Dewa, ini Eke tinggal di sini. Makasih ya Bang Dewa. Bang Dewa lucu. Aku semangat kalau Bang Dewa sudah ada di Komal. Tertawanya itu loh yang membuat Eke ini. Akhirnya apa? Japri-japrian. Kan anda juga yang memulai. Gak mungkin Dewa tahu nomor anda. Anda kan yang menjapri Dewa duluan. Hayo, jujur, ayo. Iya kan? Jujur, hayo. Iya kan? Pasti mana Dewa tahu nomor kalian. Nomor kamu, bukan kalian. Ayo. Siapa sekarang yang gatal, siapa yang menggaru? Iya kan? Bang Dewa, aku Eke. Namaku Eke, yang itu loh, yang di Komal, yang jilbab biru misalnya, ya kan? Yang pakai yang bulu matanya panjangnya sejengkal. Bilang aja kayak gitu. Bang Dewa langsung, oh iya Uhti, ini iya kenalin, gini. Iya kan? Kamu juga kan yang memulai. Dasar garu. Ya gitu. Nah, giliran sekarang mungkin anda kecewa karena ternyata Dewa itu udah punya bini, ternyata anda dicuekin. Akhirnya anda curhat ke tempat lain. Gini loh Ustadz, aku udah kirim 50 miliar loh. Cek per cek ternyata limpul, hanya untuk beli tusuk gigi. Habis gitu kami yang gelisah setiap saat dibuatnya. Sampai orang itu ternangis-nangis. Dasar. Jadi nggak usah lah ya. Nggak usah lah rekan-rekanku, nggak usah yang kayak gitu-gitu. Karena yang masuk laporannya ke apologet lain itu rata-rata perempuan. Ini Ustadz, aku risih dengan Dewa, tiap hari dia minta. Ya, tanya dulu diri lo. Apa ada nomor HP lo sama Dewa? Ada apa gitu loh? Ayo. Kenapa sih nomor kamu itu ada? Kan kami yang apologet. Sejatinya nomor kami yang Anda tahu. Bukan kami yang tahu nomor Anda. Tapi kok bisa japri-japrian? Dasar gigi gondrong. Ya jadi nggak usah lah. Kalau Anda ikhlas tadinya hanya karena tertarik, suka dengan tertawanya dia, habis itu Anda jadikan ini sebagai bahan untuk nyerang dia. Janganlah ya, berhenti. Makanya aku katakan sama saudara, jangan lagi ada kalau tidak sangat penting, nggak usah lagi ada sumbangan-sumbangan kalau nggak terlalu penting gitu. Nggak usah lagi japri-japrian. Sudah gitu japri, Bang Syuma, aku udah kirim ya. Makasih ya Bang Syuma. Begitu cek di bendahara, nomor sekian Dek, tolong dicek, ini ada informasi beliau udah. Oh iya Bang, dia udah kirim. Berapa Dek? Limpul 50.000. Dikasihnya 50.000. Habis itu japriannya setahun. Sekali japri sehari. Wah, panjang kali lebar, entah apa-apanya dibahas. 50.000 japriannya setahun, nggak ada henti-hentinya. Dapat konten di seberang sana, di grup sana, dikirimnya juga ke Bang Zuma. Apa-apaan ini? Biar masalah. Ada lo tadi Bang, aku lagi jalan, terus ada lubang, terus berisi air, terus lewatlah motor, terus motornya nabrak lubangnya, terus orangnya jatuh deh. Lucu nggak Bang Zuma? Gigi lu greeting. Apaan yang kayak gini-gini coba? Oh, jadi Anda sudah merasa akrab gitu karena udah kirim limpul untuk masjid. Oh gitu. Jadi sudah bisa gitu ganggu Bang Zuma, nggak ada henti-hentinya. Ya Allah ya Karim. Dan saya rasa Bang Dewa juga rasakan itu loh. Daripada dijapriin terus, digangguin terus, yang mending orang ini kumanfaatin. Mungkin jadi kayak gitu Bang Dewa. Jadi tolonglah ya. Saya jujur semalam itu air mata saya itu keluar loh. Sedih kali loh digituin saudara saya.
Kayak gitu aja pun kemudian, Ustadz, aku nggak terima. Kenapa rupanya Ukhti? Tiap hari aku dijapri jewa. Apa japriannya? Minta beli rokok. Gigi geriting. Yang kayak gitu-gitu pun dilaporin sama apologet. Yang salah itu Ustadz. Ya kenapa Ukhti? Aku kan ini ada program dengan keluargaku. Kami kan habis jual tanah. Yang itu tuh, yang di belakangnya Monas, di situ ada tanah keluarga kami 10 hektar kami jual kemarin 1 triliun. Terus kami minta ke Dewa untuk bangun masjid 40 unit di Bogor. Terus masa itu kita sudah transfer 50 M tapi tidak digunakan kemudian untuk bangun masjid satu pun. Kayak mana itu Ustadz? Ustadznya nanya, emang kapan ditransfernya Ukhti? Belum sih, baru rencana. Gigi lu geriting. Banyak cerita. Bilang aja lu sakit hati. Ya, jadi gitu ya teman-teman sekalian. Saya kira sekali lagi pesan yang ingin saya sampaikan dengan guyon ini adalah jangan melukai saudara kita hanya karena rupiah. Jangan menyakiti hanya karena rupiah. Apalagi merusak tatanan apologet hanya karena rupiah. Anda menjadi pendukung kami, tapi Anda menjadi penghancur kami. Coba, ya kan? Anda kemudian mendukung kami, mensupport kami, tapi Anda kemudian merendahkan, menjatuhkan kami serendah-rendahnya. Apa buktinya? Ini akibatnya. Diceritain kemana-mana, bahwa apologet muslim, Bang Suma kayak begini, menggelapkan dana. Ini yang Anda lakukan. Ini yang Anda mau gitu. Hanya gara-gara uang 50.000. Saya kira cukup ya rekan-rekan sekalian. Ini guyon, tapi ini unek-unek saya karena di balik ini semua saya juga kesal gitu loh. Kasihan orang-orang ini. Ngapain coba di japri hanya untuk 50.000, habis itu dilaporin kemana-mana. Ya Allah ya Rabb. Sekali lagi saya katakan, yang merasa keberatan dengan sudah menyumbang ke Dewa, DM saya atau japri di nomor Excel saya. Insya Allah saya akan ganti supaya ini tidak menjadi lagi bahan cerita. Oke, kita tutup. Sekali lagi, mohon maaf yang saya katakan giginya geriting atau giginya gondrong. Itu hanya candaan, jangan anggap itu sebuah kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ya silakan aja ngaca, mana tau geriting beneran. Saya kira sudah ya teman-teman. Abis ini kita mau perang logika dengan Oten. Kalau ada Oten yang ingin berdiskusi dan kita, jangan kemana-mana, tetap di channel Zulkifli Emabas. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.